lanjut. Katanya kadang pendetanya marah katanya. Luka apa? Lukas 11. Lukas 2 nomor 21. Lukas 2 nomor 21. Kadang marah pendetanya. Kalau ditanya Lukas 2 berapa tadi? Lukas 2 Nomor 21. Lukas 2 nomor 21. 21. Ketahuan ya bang, aku nggak pernah baca Bible, bukan nggak pernah sih, cuman jarang, cuman dengar yang disampaikan pendeta aja sih kalau di gereja. Terus habis itu banyak Yang didengar itu kan. Iya itu doang. menyatakan bahwa ketika genap 8 hari Yesus, ini PL apa PB? PB itu. Masa sih? Terus Iya sih. menyatakan bahwa ketika genap 8 hari Yesus disunat dan diberi nama Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat sebelum ia dikandung. Ini sesuai dengan hukum Taurat yang mengatur Lanjut gimana apa? Bukan dulu bikin kopi juga. 8 setelah kelahiran, dan saat itulah nama resmi diberikan. Gimana ya? Wah, kalau orang tua aku tahu nih marah nih. Menyatakan bahwa ketika genap 8 marah Tuhannya disunat. Yesus. Maksudku, orang tua aku bakalan marahin kalian berdua, ini bohong nih. Menyatakan bahwa ketika genap 8 hari. Gimana maksudnya sini? Gimana dong? Kok gitu kali Tuhannya? Tapi nggak ada bang, kalau di gereja dibahas kayak begini tuh nggak ada. Iya Ini dong. ini Kalau dibahas di gereja, bubar dong gereja. Terus kalau bubar, pendetanya gimana? atau mungkin abangnya kalian salah mengerti nih. Kok jadi salah? Di situ yang baca kok jadi kita pula yang salah mengerti. Kan situ yang Bahwa baca. ketika genap 8 hari Yesus disunat dan diberi nama Yesus, nama yang diberikan oleh malaikat sebelum ia dikandung. Ini sesuai dengan hukum Taurat yang mengatur penyunatan bayi laki-laki pada hari ke-8 setelah kelahiran. Gimana dong? Gimana Tuhan disunat? Masuk akal gak itu? Masuk akal gak Tuhan disunat? Oh, Pak Bung Bom aja gak disunat, kok Tuhan pula yang disunat? Malu. Waduh. Naikkan teman-teman yang lain Bang Edi. Banyak loh jemaat kayak gitu, kasihan kan. Iya, ada yang mereka diomongin di tahu. gereja itu. Doktrin ajaran kasihilah musuhmu. Mari kita sesama manusia saling mengasihi. Itu ya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Nyanyi kita. Udah itu pulang. Gitu ya. Ih. Cuman begitu doang. Ya terus mau apa? Kalau yang dinaikin tuh orang yang tidak tahu Alkitab. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jarang Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tahu. Gimana Bang? Kalau ya malam-malam. Ya, yang tadi itu mana dia tahu? Dia ke gereja aja jarang. Terus dia baca Alkitab jarang, gimana dia bisa tahu? Jadi yang benar, Nggak jadi yang paham. benar Yesus itu ndak netek Bang. Yesus itu jadi manusia. Netek. Datang di surga jadi manusia. Ya prosedurnya sebagai manusia ya dia melalui semuanya
seperti kita yang manusia ini kan gitu. Berarti benarlah kata Paulus ya, bahwa yang tadinya dewa yang disembah itu tidak dikenal, setelah datang Yesus maka dewa sudah dikenal, gitu Bang ya. Itu kan kamu yang ngomong, bukan Paulus yang ngomong kok jadi saya Bang ini. kan tidak dikenal, ya kan? Paulus yang ngomong Bang, bukan saya. Apa tuh Tuhan yang tidak kamu kenal. Nah, Yesus Paulus yang ngomong itu, bukan saya Bang yang ngomong, Paulus. kamu yang ngomong begitu. Dewa Paulus yang ngomong Abang, Paulus. dewa dapat dikenal. Siapa Paulus bilang? yang ngomong. Mana ada. Paulus bilang, kasihan kalian tidak mengenal yang kamu sembah. Emang saya Tidak nggak ngerti Alkitab. Tidak begitu. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 17 nomor Aku ya 23. nggak begitu. Kalau Coba jawab baca, yang coba. benar. Coba baca Kisah Para Rasul 17 itu. Saya Begitu udah enggak baca bunyinya? bahwa yang mereka sembah itu dikatakan di situ ada satu mesbah bahwa mereka menyembah kepada Tuhan yang tidak dikenal. Nah, Yesus, terus Paulus datang memperkenalkan Tuhan yang dikenal itu kan? ya kan mereka tidak kenal Tuhan, akhirnya Oh, dikenalkan. bukan begitu. Anda kok pelintir dalil kitab sendiri, kok dipelintir Memang Bang? begitu, dia memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya kepadanya. Salah. Yang salah kamu. Paulus itu, Paulus memperkenalkan kepada orang-orang Iya, Athena mereka dewa kan tidak yang mereka mengenal tidak Tuhan. kenal. Ya kamu yang ngomong begitu. Nah, coba dibaca dalilnya. Dibaca Udah, dalilnya. Bisa saya baca. Apa katanya di situ? Bahwa dia Apa menemukan katanya? Satu mesbah ditulis bahwa menyembah kepada Tuhan yang tidak dikenal. Kepada Nah, dewa. menyembah Tuhan yang Mereka tidak kenal. menyembah kepada dewa yang mereka tidak kenal. Ya kepada Tuhan yang tidak dikenal. Itu Lalu kemudian Paulus datang memperkenalkan dewa yang tidak dikenal itu. Tuhan terus dia memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya kepada. Oh tidak, nggak ada dalilnya begitu. Jangan ngarang. Yesus tuh Tuhan yang sesungguhnya. Jangan ngarang kayak gitu napa? Jangan nipu-nipu. Kamu Jangan yang nipu-nipu. nipu-nipu. Tidak ada begitu dalilnya itu nggak ada. Gitu. Tuhan Coba, itu Akang itu, boleh bacakan nggak, yang Kang? dia tidak kenal itu adalah Udah diam dulu. diam. Diam. Diam Kisah Para dulu, Rasul nggak bisa jawab, 17 tidak. nomor 22 sampai 23. Diam. Kita tidak bisa jawab. Diam dulu, bukan orang diam. Diam dulu. diam kamu. Saudaraku yang idiot, diam dulu. Kita baca dulu ini. Kisah Para Rasul 22 sampai 23 ya Gunda. 17. Kita kalau tidak tahu sudah gitu akhirnya. Orang idiot, diam dulu. Diam dulu. Pak, kamu itu Idiot, saya bacakan. idiot, diam Paulus dulu. pergi. Kita dengar dulu ini idiot. Ya saya bacakan. Kita dengar Paulus dulu pergi. di orang gitu. Idiot, Pas idiot. diam dulu. Saudaraku yang idiot, diam dulu. Ya salah kamu itu. Diam dulu, penyembah. Paulus Allah pergi Sosteos. berdiri di Diam dulu. atas Diam. Bilang orang begitu. Areopagus dan Diam berkata, dulu, "Hai orang diam dulu, diam, Athena, diam. Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu Diam sangat dulu. Jangan kamu sembunyikan sangat dewa. beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang dikenal, yang kamu sembah. Jadi Ustaz maki-maki Tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepada kamu. Mana dewa-dewa di sini Gunda? Iya, dewa. Jadi orang-orang Athena menyembah kepada dewa yang tidak mereka kenal. Paulus datang memperkenalkan dewa itu. Nama dewa yang diperkenalkan oleh Paulus itu Kristus. yaitu Oke. Kamu baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Kamu baca. Dewa yang tidak dikenal itu turun ke bumi mengambil rupa manusia bernama Yesus. kenapa dini Ya, nggak usah dipertahankan, orang ini nggak bisa belajar, dia ngomong sendiri. berbicara ya. Salah berbicara. Ini bukan gereja. Di gereja bisa kau bodohi jemaat. Ini bukan gereja di sini. Sadar kau. Sadar. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau kayak gitu.
Kau membodohi orang boleh. Di sini ini bukan gereja. Di gereja boleh kau nipu-nipu kayak gitu boleh. Akang, Siap dulu enggak? paham enggak posisi dalil tadi? Posisi dalil tadi itu Paulus memperkenalkan dewa-dewa. Paulus memperkenalkan dewa yang tidak mereka kenal. Iya, tidak mereka lihat, tidak mereka kenal. Siapa namanya dewanya? Kristus. Nah, ternyata Kristus ini adalah dewa yang tidak dikenal oleh orang Athena. Jadi dalilnya itu sangat jelas ya, Bang ya. Dinaikkan Kang. Saya isi lambung dulu sebentar kali. Boleh ya? Siap. Ini saya belum moderator, Bro Nda. Yang ini akun yang ini. Tunggu. Saya di sini kok, saya tidak kemana-mana. Siap. Coki, selamat malam Coki. Coki Jono. Yang Selamat ngeyel malam, tidak Coki. usah dinaikkan. Ngeyel tidak ada otaknya, cuma modal mulut. Gak usah dinaikkan. Otak nggak berfungsi. Coki. Ini Coki ini nggak ada suaranya Bang Andi. Coki ada bersuara. Tumben ada Coki bisu. Meong. Coki itu bahasa Bugisnya itu kucing kalau di Sulawesi. Ya, TPOB. Selamat malam TPOB. TPOB. Susah amat ya dipanggil ya. Malam. Saya turunkan ya, maaf ya Bang. Karena Anda tidak bersuara saat dipanggil. Kalau Anda tidak bersuara saat dipanggil, saya kesel Bang. Saya suka pengen marah. Ayo teman-teman Oten, silakan naik lagi teman-teman. Silakan. Nah ini minta lagi naik Coki Obi. Dipanggil tadi doubling Kang, masa? Cek satu. Cek juga. Halo, selamat malam. Iya, banyak yang teks saya untuk debat atau diskusi sama Bang Suma. Saya baru kenal kalau ini Bang Suma. Selamat bergabung Bang Suma. Salam kenal dari TPOB. Halo Bang Suma. Bang Jumanya lagi rehat Bang. TPOB ini Muslim apa Kristen? Saya Kristen Bang. Oh Kristen, baik. Mau diskusi Bang, ini nih temanya nih. Siapa yang kamu sebut Allah? Tidak. Bang Suma boleh saya diskusi sama Bang Suma karena Bang Suma itu ya saya dengar sudah paham betul tentang ajaran Kristen. Ya modal. Kalau anda sendiri menguasai Bible ya Bang ya? Ya. Menguasai Bible gitu. Saya tidak menguasai sepenuhnya tapi saya tahu dengan ajaran saya seperti apa. Udah Original tinggal di text. ini, temanya ini Bang. Siapa yang kamu sebut Allah? Itu temanya, jangan melenceng dari tema. Kalian dua diam dulu. Saya perlu sama Bang Suma. Emang ini room lu ngatur-ngatur di sini. Sabar dulu Kak, biarin dulu. Kan boleh kan saya diskusi sama Suma. Iya boleh tungguin bentar. Kan tadi kan anda kalau punya kuping, dia lagi ke belakang dulu, rehat sejenak, kan gitu. Gitu kan, abang ya, diturunin. Kacau nih orang ini. Giliran Banjuma lagi rehat sejenak, kamu baru mau. Dari tadi Banjuma butuh sparring, kamu nggak naik. Jadi memang menunggu momen nih ini Bang, Kang ini orang-orang kayak gini.
siapa? Lendra. Ya. Halo. Gimana? Di Mana? Muslim Kristen. Kristen. Ya, silakan topiknya tuh. Ya, ini nih temanya nih. Jangan sok ngatur ya. Ini lu muslim ya. Kalian jangan sok ngatur-ngatur di sini. Temanya ini, siapa yang kamu sebut Allah? Gak usah Ya, Tuhan ngatur-ngatur. Yesus. Nah, jelasin. yang Jelasin. Karena Tuhan Yesus itu datangnya dari sorga. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia itu datang untuk menyelamatkan manusia. Ya. Jadi Datang ke dunia ini lewat mana, Bang? datang ke dunia ini, Iya, lewat mana? datang ke dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Ya, hadir Bentar, ke dunia. Gurunda udah stay Gurunda. Ye, Nah, ini Iya. nih. gimana? Nah, ya itu. Apa itu? Jadi Tuhan Yesus itu ya disebut Allah ya. Kenapa Di mana dia Yesus Allah? pernah disebut Dia Allah Tuhan. selain di Indonesia ini? Hah? Di mana Yesus pernah disebut Allah? Ya mau diakui atau tidak sama Bang Suma ya memang dia Allah. Di mana? Itu kan di Indonesia aja. Yesus kan bukan di Indonesia datangnya. Dia kan di tengah-tengah Bani Israel. Di mana dia pernah disebut Allah? Ya di Bani Israel memangnya Bani Israel itu dengan kekristenan itu apa yang berbeda? Nggak ada hubungannya. Oh itu kan menurut Bang Suma. Ya memang nggak ada hubungannya. Apa hubungannya orang-orang Yahudi dengan orang Kristen? Hubungannya di mana? Justru orang Yahudi dengan orang Kristen itu adalah Apa? satu bagian yang Itu menurut ya, Kristen. serta Itu menurut jalurnya. kalian. Di mana jalurnya orang Kristen dari Yahudi? Dengar jalurnya ya. Di mana? Karena semua nabi itu tidak ada yang Islam kan? Siapa Hanya bilang? Muhammad. Siapa Muhammad bilang? saja. Semua nabi itu Muslim. Semua nabi itu kan AS. Bukan orang. Semua nabi itu Yahudi loh. Tidak ada nabi Arab. Kata siapa? Justru Kata siapa? yang punya loh. Kata siapa? Kata siapa ya? Lihat di Al-Quran lah. Ibrahim itu Coba, Yahudi. Adam itu. Ibrahim itu Adam Yahudi. Nggak, Nuh saya itu tanya Yahudi. dulu. Lut itu Yahudi. Adam itu apa? Adam Agamanya itu Muslim. Adam Muslim. Oke. Sekarang kapan kalimat syahadat itu datang? Syahadat itu Pokoknya pada bisa Nabi jadi- Muhammad. Pada Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad munculkan syahadat baru bisa jadi Islam. Kok bisa? Ya itu Adam Islam. bisa. Pada saat disempurnakan Islam, ya. Tapi Islam Kok sudah ada bisa? dari sejak Nabi Adam. Dengar. Nggak, saya tanya syahadat munculnya kapan? Syahadat apa dulu? Karena Ya, Yesus syahadat juga bersahadat. Yesus Jadi, juga bersahadat. Syahadat menjadi Islam itu kapan dibuat? Kalau Siapa syahadat yang buat? umatnya Nabi Muhammad pada zaman Nabi Muhammad. Siapa yang Syahadat siapa yang buat? zamannya Nabi Yesus pada zamannya Banyak Yesus. syahadat dong. Banyak syahadat jadi. Ya iya dong. Ngerti syahadat nggak? Ya, kan tidak ada Apa nabi syahadat selain itu? Ngerti Muhammad. syahadat nggak? Ya kan 2 kalimat syahadat itu. Iya, Yesus juga mengatakan itu 2 kalimat syahadat juga Yesus. Yohanes 17 Makanya, nomor 3. Dengar dulu. Hidup kekal itu adalah pertama, bersaksi Cuma. tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua bersaksi Yesus utusan Tuhan. Itu Nah, Yohanes 17 nomor 3. syahadat Muhammad tidak berlaku jadinya. Ya, pada zaman Nabi Isa Yesus. Kan belum ada di situ Nabi Muhammad. Cuma berarti kamu tidak mengakui syahadatnya Muhammad yang benar kan? Ya, Nabi Muhammad Menurut saya datang pada saat Nabi Muhammad sudah lebih dulu datang.
Sekarang hubungannya Yahudi dengan saya Kristen tanya. itu di mana? Berarti Itu dulu. semua nabi yang sebelum Muhammad Hubungannya itu Yahudi dengan Kristen tidak ada itu yang di mana? Islam. Itu dulu. Di mana Itu hubungannya Yahudi ngarang-ngarang dengan kamu. Kristen di mana? Hei. Hubungan Yahudi Kristen itu yang mana? Mana hubungannya? Suma. Mana? Kamu ini juga semua nabi itu tidak ada yang Islam. Mana? Coba tunjukkan satu nabi yang yang disebut Kristus. Mana ada? Yang disebut Kristen mana? Yesus di dalam Ibrani 5 nomor 7 disebut sebagai orang soleh. Kau tunjukkan Nah, kepada saya saya tanya di mana dulu. Yesus disebut orang Kristen. Syarat seorang bisa jadi Muslim itu apa? Coba kamu jawab. Hubungannya antara Yahudi Kristen itu apa? Kamu jawab dulu. Nggak bisa, kau turun. Syarat orang menjadi Islam. Turun aja bang. Ngalur ngidul. Abang turun. Kristen itu penumpang gelap. Nggak ada hubungannya dengan Yahudi. Dadah. Dadah penyembah dewa Athena. Nggak ada hubungannya. Yesus dengan Kristen nggak ada hubungannya. Yang berhubungan dengan Yesus dengan Kristen itu hanya Paulus. Yesus itu juru selamat. Selamat itu Islam. Berarti Yesus juru Islam. Kasihan deh loh. Di bawah ada yang nantang debat udah berhari-hari, Gurunda, namanya Obi. Cuma nggak bisa dijambak, dia belum minta multi lagi. Tadi ada naik, nggak tahu siapa yang nurunin. Terus yang keduanya tadi ada yang typing berkali-kali, namanya Andre, namanya. Ada yang musahadat katanya. Cuma ditunggu lagi di DM sama teman-teman netizen di bawah. Ya dinaikkan aja yang tadi yang mau nantang debat, silakan. Iya, itu bikin PT terus ya, Obi. Naik Obi, minta multi Obi atau typing, nanti saya jambak. TP Abi. Naik bang, naik. Naik TP Obi. Yang sopan ya, yang sopan. Gunakan otak, gunakan akal. Jangan ngomong sendiri. Oh ya. Kang, saya makan dulu Kang. Pesanan saya Siap. baru datang. Ya, bentar ya teman-teman. Ya. Bentar Nah, aja. Ya, siap Gurunda. Nah ini ya si TPOB, kalau Gurunda rehat atau makan atau apa pasti minta naik. Tapi kalau Gurunda ada, nggak minta naik. Ini aneh nih dengan otaknya si Obi ini. Naik sini Bi. Emira Sukron. Jejak kalau orang kasih. Ya teman-teman di gaspol terus tab-tab layarnya ya, diposting ulang, di share-share. Jangan lupa tuh rob oranye ya, diklik ya teman-teman ya. Belaga bego dia. Iya gitu, Dia Pak Andi pengen- dari tadi. Ya, Dia pengen itu framing. Saya berhasil naik di roomnya Banjuma. Saya nantang Banjuma, tapi Banjumanya diem aja kan gitu. Emang licik sih orang-orang kayak gini. Iya, yang namanya juga sisa-sisa Belanda. Gimana sih? Maksud lu gua paham bro. Lu naik sini sama gua, ayo naik. Tapi lu harus pandai bahasa Indonesia, minimal ngerti original test dikit lah, yang original testnya yang asli bahasanya. Tadi sempat saya tanya, menguasai Bible nggak? Katanya Jesse enggak. Sok-sok mau lawan Banjuma. Nenekmu kiper lah. ya Ini mana? Kang Cum. Ya, TPOB mana? Ini siapa ini? Ya, kenapa semuanya lari lagi nih? Bukan lari, makan ngehe. Lu bonge ya? Terkencing. Terkencing-kencing apa? Orang lagi makan. Lu punya telinga gak sih? Oh, Dengar nggak? oke. Oh ya, saya pikir dia takut. Makanya kalau naik itu pasang Oke. dulu gigi palsunya. Mau lawan siapa ini? Lawan Tuh, gua. Yang mana yang lawan Bang bisa Andi, ini? lawan Bang Andi tuh. Oh, oke. Ada ilmu. Tadi lu bilang Yesus ya turun dari surga, ya kan?
Nah, turun dari surga itu lewat mana? Lewat mana dia turunnya? Lewat keluarga jadi manusia. Lewat keluarga. Aduh, makanya pasang dulu gigi palsu lu biar enak ngobrolnya. Lewat mana? Kok lewat keluarga sih? Kau ngapain? Lewat mana? Saya juga bingung. Dijawab. Iya, lu kok. bilang lewat keluarga. Ya iyalah keluarga Yusuf dan Maria. Oke, jadi Yesus, jadi Tuhanmu punya terus keluarga. nggak jelas. Kurang Jadi Tuhanmu jelas. punya Ya keluarga. iyalah. Oke, baik. Iyalah. Baik. Keluarganya Yesus Tuhannya siapa? Kenapa? Keluarganya Yesus Tuhannya namanya siapa? Ya Tuhan Yesus juga lah. Jadi Pak Yusuf Tuhannya adalah Yesus. Ya iyalah. Terus anaknya Pak Yusuf siapa? Kalian ini sebenarnya ada ilmu nggak? Kok putar-putar di situ nggak jelas dan ngerti? Tidak dijelaskan kok nggak ngerti. Terus Tuhannya Makanya Maria. saya tanya ada ilmu. Iya, Ada ini saya ilmu mau nggak kamu ini saya mau cari ilmu ini. Terus Nah, Tuhannya. kalau kamu dijawab sudah ngerti. Jawab Terus yang Tuhannya. benar. Iya, terus Tuhannya Maria siapa? Loh, kan sudah dibilang Yesus Tuhannya. Oh, berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria gitu. Ya, terus ngapain? Apa yang salah? Oh, jadi On memang. Kalau kau on memang begitu. Jadi Tuhanku, kata Maria, Tuhanku adalah anakku. Kalau gitu ya? orang Tuhan itu datang jadi manusia supaya tahu kamu tahu. Mau Oh, tahu, manusia, mau bukan tahu. Tuhan. Mau tahu datangnya dia jadi manusia kenapa? Yesus itu manusia apa Tuhan sih? Supaya kamu itu lu sebagai jawab dulu. manusia itu Lu bisa ngomong- dihapus dosanya kan? Yesus gitu. itu manusia atau Jadi, Tuhan sih? Nggak usah kamu ngerucus terus, dia Tuhan lah. Acung. Lalu yang ngerocos kok. Kamu yang ngerocos nih dong. Masih mau datang besok. Syukran Amira. Aduh. Kasihan ya. Jadi Anakku Yesus adalah Tuhanku. Ntar dulu Kang, dari atas dulu. Yesus dari surga turun ke bumi. Lewat mana Kang tadi? Keluarga. Lewat keluarga. Siapa keluarga itu? Keluarga Pak Yusuf sama Maria kan gitu. Cuma saya bingung kok Tuhan keluar lewat keluarga. Maksudnya apa? Keluarga itu apa? Keluarga kan manusia kan. Kalau keluar kan mungkin dari lubang atau dari apa. Kok dari keluarga? Ya keluarga berencana kali. Kan belum ada kabar. Itulah kalau penyembah dewa Athena. Kalau berbicara mengenai Tuhan kita itu, dia itu terlalu kritis. Tapi kalau giliran sembahannya yang ditanya sangat-sangat simpel. Yesus datang melalui apa? Keluarganya. Jadi Maria melahirkan apa? Tuhannya. Kenapa dia menjadi manusia? Ingin menghapuskan dosa-dosa. Sederhana kali kan? Sederhana. Kayak kentut campur air kalau menjelaskan tentang agamanya. Tapi kalau giliran agama Islam yang ditanya, wah, kritiknya minta ampun, sangat kritis, Cok. Dia Tuhannya nenen sama ibu manusia, dianggap sepele, malah nggak dipikirkan. Dongeng aja bang. Yang dongeng itu Tuhan dilahirkan manusia. Nggak akan sampai ke situ bang, otak abang bang. Nah, coba buat otak saya sampai. Coba. Lu kok diturunkan senopati tadi? Nah, coba turun ke apa? Bagaimana caranya sampai otak saya itu bisa menerima? Gampang bang, gampang. Nah, coba Abang caranya. percaya dulu Bibel bang. Wah, itu gila namanya. Nah, berarti kan nggak bakalan sampai otak abang. Itu namanya pembodohan. Kau suruh saya percaya sesuatu yang tidak masuk akal. Itu Yaudah, namanya yang abang bandel. percayai aja lah bang Juma. Nggak Kemana, bisa Bang? dong, Surga nggak kita, bisa. Bang. Bagaimana mungkin Tidak saya dari mau itu, percaya seekor kambing Anda ajarkan saya adalah ayam? Nggak mungkin. Hanya orang gila
yang melihat manusia lantas dia mengatakan ini Tuhan. Itu orang gila itu, orang gila. Ya, kita bahas bang, poligami bang. Orang gila itu. Itu udah jelas nggak abang percaya, nggak akan sampai otak abang. Memang saya nggak percaya karena tidak masuk akal. Iya, Bagaimana mau makanya sampai jadi dongeng-dongeng aja nanti itu sama Bagaimana abang. mau sampai ke otak kalau sesuatu itu tidak masuk otak, tidak masuk akal. Ini ajaran Kristen, mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak. Bahas. Yang masuk jelas-jelas masuk surga aja lah bang, yang dapat perawan. Iya, masuk surga itu yang menyembah kepada bidadari. Tuhan yang benar. Kok ada Tuhan netek sama ibunya? Mana bang Tuhan itu. bahas lu. Abang pula sibuk kali bahas-bahasnya nggak percaya. Lah, supaya kau waras. Masa kau Waras setiap bang, kita ini mau kalau logika bagaimana agama, bagaimana Bang. kau mau waras, agamamu tidak masuk akal. Ini aku mau di rupiah bang, abang rupiah. Rupiah kan bang. Kemana? Gurunda. Iya. Jangan bersih nanti keluar teos itu di hidung. Aduh. Mau di rukiah nggak bro? Kamu mau di rukiah nggak? Dengerin si rukiah ya, dengerin. Jangan dulu bang. Dengerin Bang, sama Bang. rukiah, dengerin diam Awak dia juga sama mau rukiah. poligami kayak bang. Ini, hacung. Nah, si rukiah tuh cara rukiahnya tuh. Tuh, kalau bersih nanti keluar itu loh dari keluar teos loh dari hidung Bang Andi. Poligami wanita manusiawi. Poligami Tuhan gimana dong? Kurang ajar. Tuhan dipoligami gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andi Akang. Kenapa Kasih naik lagi hotel deh. ini ya, dongok-dongok. Kasih naik lagi. Itu berapa kali multi terus tadi. Kalau tidak ada poligami, kamu itu tidak punya Tuhan. Karena Maria juga dari keturunan Daud berpoligami. Jadi kalau kamu tidak setuju poligami, mestinya kau protes Yesus. Jangan kau lahir, karena kau lahir dari poligami. Tapi nggak nyampe ke situ otaknya sih. Iya. Senopati, Ya, Muslim apa Kristen Bang? ya malam. Ya, Muslim apa Kristen Bang? Saya Kristen. Oh, baik, temanya ini Bang. Siapa yang kau sebut, yang Kristen sebut Allah? Yang penting bukan Allah dari negeri Mekah. Iya, jawab aja siapa yang Kristen sebut Allah, siapa? Udah bisa on cam dia. Siapa? Dijelasin aja Bang, siapa Bang? Ya Yesus lah Tuhan. Yesus itu Allah. Nah, Yesus katanya Gurunda. Di usia berapa Yesus sudah menjadi Tuhan? Di umur berapa, bro? Hei, Sebelum dunia ada dia sudah menjadi Tuhan. oke. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Mati mako. Hei, Panangnya ya lebih tua Yesus lah. oh lebih tua anak daripada ibu. Mikir, macet. Makanya geser jantungnya ke lutut. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria ya? Iya. Hei, Bang Handi, ehonya kegedean Bang Handi. enggak, gua pakai eho kok. Cek, masa sih? Silakan Senopati. akalnya Masih Kang, cek, masih. Udah enggak. Siapa nama Tuhannya Maria, bro? Siapa nama Tuhannya Maria? Yesus. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Mana? Yesus.
Ya Allah. Dom pala Cordoba. Apalagi Yesus itu anaknya Maria. Berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria, betul? Oke. Siapa yang mencabut nyawa Maria? ada yang salah. Ya, nggak apa-apa. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Hei, Kenapa? siapa yang mencabut nyawanya Maria? Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Ya Tuhan, Allah. Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Allah menyuruh malaikat Jibril. Udah saya jawab. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Allah. Hei, Allah jawab. yang mana? Allah yang mana? Allah Jawab. yang bineka? Iya, iya. Siapa yang mencabut? Siapa yang mencabut nyawa Maria? Jawab. Hei, malu dia bilang Yesus. Berarti Kalau kalau dia jawab, itu Allah kalau bineka. iya, ya. Kalau dia jawab Yesus, berarti anak durhaka. Kenapa? Dia mematikan ibunya kan gitu. Coba jawab. Apakah Yesus termasuk anak durhaka yang mencabut nyawa ibunya? Jawab. Anak durhaka ini Yesus ini mencabut nyawa ibunya nih. Mentang-mentang udah dilahirin, udah dilahirin, disusui, dirawat, dia cabut nyawa ibunya. Anak durhaka. Macet dia Bunda Rama, macet dia. Takut dia ngomong kalau Yesus. Itu pertanyaan sangat menggelikan dan mematikan. Jadi anak durhaka kalau dia cabut nyawanya mamaknya ya. Ada yang mau syahadat Bang Andre, silahkan multi. Ada yang mau syahadat katanya. Boleh saya? Iya, naik Bang. Naik Nggak Bang. bisa, saya nggak bisa jambak dia di privat. Harusnya jangan komen-komen terus, minta naik aja langsung, pasti dinaikin. Kalau emang benar. Dia WA juga tadi ada, silakan naik aja. Nggak bisa dijambak. Mana Jum? Siapa yang cabut nyawa Maria? Jawab dulu. Juma mana Wih. Juma? Siapa yang cabut nyawa Maria? Jawab. Jawab dulu itu. Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Nggak mau dijawab. Udah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril datang, kemudian malaikat pencabut nyawa. Itu udah saya bilang tadi, saya jawab. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Maria. Mana Nabi mulia? Mana Nabi mulia? Siapa yang Mana Nabi cabut? mulia, malaikat atau manusia? Siapa yang cabut nyawa Maria? Jawab dulu. Kau. Jawab. Malu dia. Kalau dia Mana jawab Nabi itu mulia, berarti malaikat atau Yesus manusia? anak durhaka. Memang ini Yesus anak durhaka, ini cabut nyawa ibunya nih. Udah disusui, udah dilahirkan, udah dikandung 9 bulan. Ini orang udah gede, cabut nyawa ibu. Lebih mulia mana malaikat atau manusia? Apa sih pertanyaannya? Nah, gini kan Ya. Bro, siapa yang mencabut nyawa? Bro, siapa yang mencabut nyawa Maria? Aku nanya Bang Juma dulu, dapat gelar gurunya dari mana dia, Gurunda itu? Nah, langsung jawab dulu nih, mau nggak menjawab nih? Boleh, Siapa yang boleh. mencabut nyawa Maria? Jibril. Mana datanya? Mana datanya? Mana Bibel Abang, ada nggak? Mana datamu? Kau ngomong doang. Ya Jibril lah, tadi Abang bilang Jibril. Saya nanya Maria lah, ibunya Yesus, ibunya Yesus. Bro, bisa diskusi ini nggak, edukasi dan berilmu, bisa nggak? Kalau nggak bisa, saya turunin. Ada jawab dulu Bang, di surga orang Abang. Oke, di surga saya itu saya ya saya jawab ya. Nanti kau juga jawab pertanyaanku. Oh boleh Bang, diskusi Iya. suara kita Bang. Iya ya. Kalau umat Islam, ini saya mau jawab. Kalau surganya umat Islam itu
tempat menikmati semua kenikmatan yang tiada taranya dan tidak pernah kita nikmati di muka bumi ini, termasuk laki-laki yang soleh, laki-laki yang menjaga kehormatannya, laki-laki yang mati syahid membela agamanya, itu dijanjikan 72 bidadari dengan sah dan meyakinkan, kan begitu. Nikmat kan? Nikmat dong. Itu saya jawab. Bang. Nah, sekarang saya tanya balik. Waalaikumsalam, sebentar ya. Saya tanya balik. Di dalam Bible-mu itu, yang mendahului kamu masuk surga adalah pemungut cukai dan wanita pesundal. Pertanyaan saya, Bang, apa fungsi wanita pesundal di surgamu? Jawab. Oh, itu yang abang baca perumpamaan itu, Bang. Anjir, perumpamaan. Makanya jangan dapat Saya jawab dulu. Jawab. Apa fungsi wanita pesundal di surga? Buat apa? Jawab. Kalau nggak menjawab, gue turunkan. Itu perumpamaan. Enggak, bentar, Bang. Yang menyembah patung-patung Ya. juga menyembah Tuhan. Ya, itu perumpamaan ya, Bang. Itu perumpamaan. Ya, Coba aduh. tunjukkan ayatnya kalau Yesus pernah berfirman dalam perumpamaan. Itu kujelaskan, Bang, ya. Itu perumpamaan. Iya, tunjukkan dulu datanya kalau Jadi Yesus. debat jadinya kita, Bang, kan? Iya, pasti debat, Tadi kan ini kita debat. diskusi. Kan ini lagi debat ini. Diskusi Gimana kita, sih? Bang. Enggak Kan mau ini gua pengen debat. Bang. Enggak mau gua pengen debat. Ngapain lu kalau Debat diskusi sama doang? Edi saja lah, Bang. Kita nggak Ya udah layan suruh ke layan. sini, Nah, Edi, turunin lah. suruh ke sini jadi Anjing. Udah turunin, giliran nggak mau. diajak debat sama gua nggak mau lu dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar dulu Bang Andre ya. Jadi gini, saya luruskan tadi. Saya udah jawab pertanyaannya dia baik-baik. Saya rasa umat Islam setuju semua dengan pertanyaanku itu. Apa benar nggak sih ada 72 bidadari? Ya syaratnya sangat tidak semudah itu. Harus laki-laki harus menjaga kehormatan ya di dunia ini. Terus kemudian mati syahid membela agamanya dan seterusnya gitu. Dijanjikan 72 bidadari. Asik toh? Asik nggak? Laki-laki semua di sini asik nggak? Asik. Nyaman tiada tara di surga itu. Mereka coba saya tanya balik. Apa fungsi wanita pesundal di surga? Jawabannya apa? Perumpamaan. Katanya mau diskusi baik-baik. Emang blow on, diajak debat nggak mau. Ya sebentar. Nah, itu ada Bang Andre. Andi izin ya. Bang Andre gimana Bang Andre? Katanya ada yang mau mualaf, ada yang mau syahadat. Berapa keluarga? Assalamualaikum kok. Waalaikumsalam. Saya bukan kok. Sorry Ustaz. Ya bukan Ustadz juga, Akang aja panggil Akang. Bukan Ustadz. Sorry, Akang. Bang Andi doang yang Ustadz di sini. Ya. Gini, saya ini kan punya teman agamanya Cina, Kristen kan. Bukan agamanya Cina. Kalau Cina itu Ini nih. negaranya. Ini kumis lele, turunkan saya, katanya saya nggak berbobot. Nah, kalau begitu, terakhir hari ini kau nonton di sini. Nah, kau carilah Andila yang berbobot ya. Selamat tinggal, lanjut. Jadi teman saya itu alhamdulillah sahabat kita kan dapat hidayah. Jadi mau tanya-tanya lebih dalam, bisa nggak yang ini dinaikkan ke sini? Baik, siapa namanya? Mr. YZ. Mr. YZ. Silakan Bang Mr. YZ minta permintaan naik, atau kalau enggak typing di bawah nanti saya jambak. Coba cek dulu permintaan, belum ada di request nih. Mr. JZ belum ada permintaannya. Ini kayaknya di bawah banyak oten-oten yang nyamar jadi Islam, nyuruh-nyuruhin kita. Kayaknya banyak yang nyamar ya. Biarin aja, gua beri satu-satu. Tadi kan nanya juga sama Andre kan. Jadi Andre jelasin apa yang Andre tahu. Ya. Jadi dijelasin. Nah, selebihnya itu lebih bagus kan tanya sama Akang di sini kan. Enggak, sama Bang Juma nanti. Sama Bang Juma nanti, sama Bang Juma. Mending gini Bang, Abang Mr. YZ-nya suruh ke sini dulu Bang, suruh naik dulu. Itu ada tuh, ini itu. Nah, Ini dia nih, ini dia yang udah nih, saya jambak nih. Ini, ya, Mister. Bentar, saya mau bersihin dulu. Bentar. Malu dia. Dadah. Nah ini dia. Cewek, Malu. Mr. YZ Malu ini di cewek. kamera katanya.
Assalamualaikum Ini dulu. bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikum. Waalaikumsalam bang. Mister Yesek, ini yang mau nanya-nanya tentang Islam ya bang ya? Iya bang. Sekarang agamanya apa bang? Agama sekarang Konghucu bang. Oh, Konghucu. Oke, silakan bang. Bang Juma nanti menjawab. Ada apa kira-kira yang mau ditanya? Silakan. Cuman mau nanya ini sih. Kalau dalam agama Islam ini kan, kalau kita mau ke Islam, istilahnya kan nggak ada paksaan apapun kan. Niat dalam hati kecil kita. Itu bagaimana bang? Maksudnya gimana sih kang? Gue nggak paham nih. Misalkan gini bang ya, kita kan agama dulu sebelum mau masuk ke Islam kan gini. Agama dulu kan Konghucu. Nah, cuman istilahnya hati kecil ini tergerak lah buat ke agama Islam, istilahnya yang ke mualaf lah. Syaratnya mungkin ditanya gitu. Iya bang. Syaratnya mudah bang. Silakan nanti fotokopi KTP doang, dipoto gitu. Terus syahadat, udah Islam. Yang begitu. Memeluk Islam itu mudah bang. Nggak ribet. Iya maksudnya ya nggak seribet kayak agama lain kan bang istilahnya. Nggak perlu dicelupin di air, nggak perlu. Ya kemarin sih sempat nanya-nanya juga sih kira-kira Ustadz tuh mana ada yang sempat nggak kira-kira yang mau ngajarin istilahnya yang mau ngajarin atau ngebimbing lah buat Oh insya Allah habis syahadat ya dituntun edukasi. Abang posisi di mana? Bangka Belitung. Oh bang, apalagi Bangka Belitung. Kita punya teman banyak di sana. Bangka Belitung Bangka Pinang ya bang, sama kayak Bang Andre. Islam Muslim di sana. Kita punya teman banyak Muslim di sana, baik dari aparat maupun dari apa itu, dari pengacara dan seterusnya. Pokoknya aktivis lah banyak di Bangka Belitung yang bisa membantu Anda nanti. Ya istilahnya ya kalau dalam Islam kan mesti harus sunat nih bang. Nah sebelum saya Bang Juma bisa edukasi Bang Juma, adik kita nih. belum bisa bang kalau buka kamera bang, soalnya pengikutnya Enggak. mesti. Bang Juma mungkin masih menjauh ya Kang Bang Juma ya. Bang Juma. Nggak tahu saya, kayaknya masih makan Gurunda, masih makan. Tunggu sampai Gurunda beres makan aja dulu. Ya. Sudah lama ingin memeluk Islam ya Bang? Udah bang, istilahnya ya cuman saya nih agak ragu, belum ada yang ngebimbing saya gitu bang. Saya kasih masukan dikit. Saya kasih masukan dikit ya. Insya Allah dibimbing nanti, silakan Kang. Ya, sebelum nanti abang mengenal Islam lebih jauh lagi, gini bang, persyaratan untuk masuk Islam itu nggak berat bang, ringan. Cuma syahadat, nanti lampirin KTP sama tanda tangan, terus kartu keluarga ya bang. Nah terus Anda harus berani open camp. Nah yang beratnya ini yang ngejalaninya nanti bang, harus sholat, harus puasa, harus zakat bang. Itu yang berat bang. Kalau Ya, syarat kan. untuk masuknya ringan. Kalau Islam, dalam agama Islam ya ada lah bang, agak sedikit tahu harus di mana kita tuh harus zakat, harus banyak sedekah, banyak sholat, istilahnya ya. Nggak boleh lah ninggalin ibadah. Ya itu udah. Bagi anaknya tidur, abang harus bangun subuh-subuh kan. Bagi Ya, anak-anaknya kerja, sholat zuhur, abang harus sholat kan. Nah itu bang. Iya. Nah ini perbedaan ajaran atau agama Samawi dengan agama Yunani itu bang, perbedaannya bang. Nah itu dah. Agama Kalau udah Yunani, kuat. Dia bukan agama Yunani, bukan dia. Oh bukan. Iya maksudnya ke oten. Kalau oten bebas bang. Cuma nyanyi doang udah selesai kelar. Di KTP budaya Bang ya? Konghucu bang, masih. Oh Konghucu ya.
Coba untuk memastikan gini bang, untuk memastikan abang KTP-nya dipoto kirim ke Bang Andre kirim ke Bang Andi, bisa nggak? Bisa bang. Boleh. Bang Andre siap Bang Andre? Udah punya nomor WA Bang Andi belum Bang Andre? Belum ada Kang. Tadi yang WA saya siapa ya? Tadi yang WA saya siapa? Tisa, yang WA saya juga Tisa itu netizen Muslim gitu. Ya udah dicatat aja nomorku. Siap. Abang masih pakai jaket bang? Bang Yang tahu Mister, nomorku di bawah. Yang tahu nomorku di bawah dicatat dong, ditulis. Nulis sendiri nggak nongol. Yang tahu nomorku di bawah itu diketik. Ya silakan. Tadi datang minta tolong untuk saudara kita ini, minta tolong kalau sudah mualaf tolong dibimbing sholatnya, tolong diajarin semuanya lah tentang agama Islam kita. Iya. Karena kalau saya yang bimbing saya aja masih kurang. Iya bang, gini bang, itu gampang. Nanti kalau udah ini nanti ada Pak Arif. Pak Arif kan banyak tuh anak buahnya di semua Indonesia ya, termasuk ustadz juga ada. Nanti kita tinggal menghubungi Pak Arif. Bang Mr. Jet ini di mana posisinya, nanti disamperin. Sama kita. Alhamdulillah. Nanti disamperin. Nanti mau ke pesantren ke, mau belajar di rumah ke, atau mau belajar di masjid ke, nanti kita yang arahin bang. Alhamdulillah. Mualaf itu kan harus dibantu memang bang, wajib. Hukumnya kita bimbing dia sampai mandiri gitu. Wajib itu, nggak boleh dibiarkan. Andre, itu nomor aku tuh di bawah tuh Andre. Itu tuh nomor Bang Andi. Sok Bang Mr. Jet kirim dulu KTP-nya ke Bang Andre sama tanda tangan di kertas polos ya, di kertas putih ya. KTP kartu keluarga pegang nggak? Kalau fotokopinya ada bang? Ya, Fotonya. dipoto aja. Surat cerai udah punya? Belum nikah bang. Oh belum nikah, oke, nggak apa-apa bang. Bujangan dia bang. Boleh bertanya Bang Mister? Nggak boleh. Gini, udah ini apa sering nyimak diskusi di komal-komal TikTok ini? Diskusi lintas agama sering? Belum sepenuhnya sih Bun, jarang. Cuman kalau istilahnya kalau dalam agama Islam adalah sedikit tahunya. Yang membuat tertarik ingin memeluk Islam itu apa bang? Yang bikin tertarik dalam agama Islam tuh dalam hati kecil Bun. Pengen masuk ke agama Islam. Itu namanya hidayah. Masya Allah. Insya Allah. Keluarga sudah ada yang memeluk Islam sebelumnya nggak? Ada bang, kakak cewek. Ada kakak. Ya. Bangka Belitung itu banyak mualaf loh. Iya, betul. Udah disunat belum bang? Bang udah disunat belum? Alhamdulillah udah bang. Oh udah, mantap. Sudah ada sertifikatnya Kang, tadi dikirim sama Andre. Maksudnya sertifikat apa? Sertifikat di tanah itu Kang. Bahwasannya kalau udah itu kan kalau sunatan itu kan dapat sertifikat tanah. Iya. Oke. Nah, itu ada tuh. Kirain saya pikir sertifikat mualafnya. Ya udah itu kirimin aja ke Bang Andi bang, KTP sama kakaknya bang, sama tanda tangannya bang. Tangannya di atas kertas yang bersih ya, jangan yang garis-garis. Bang Arif mau naik tuh. Tunggu. Ada di bawah Bang Arif, lu nggak naikin lu, dari tadi minta lu. Mana? Di ini. Udah tuh. Bunda Rahma ini sentimen Bunda Rahma ini. Enggak, fokus ke ini, fokus ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bun, Hah? Bunda kemana aja Bun? Berisik. Lanjut. Jadi itu Bang Arif, saudara kita di Bangka Belitung. Habis ini nanti kita serahin ke Bang Arif lah untuk urusan Bangka Belitung. Siap. Saya kalau ada yang musyahadat buru-buru mau naik, saya mau dapat pahala. Masya Allah. Follow teman-temannya. Di follow ini biar dia bisa on cam.
Wah, Mister Yejet, ini udah mulanya boleh nggak? lengkapnya udah dikirim nih. Coba Mister saya lihat Yejet. ya KTP-nya ya. Udah saya kirim Set. Kang. Saya nggak usah baca nih. Sebelum saya mau tanya dulu nih, boleh nggak, Mister Yejet? Oh iya Ya, benar, boleh, kok Bang. lucu loh. Mister Yejet, ketertarikan nama Islam apa sih? Tiba-tiba mau Ketertarikan agama Islam nih menurut saya tuh gini bang, karena ajaran agamanya lebih ke Allah gitu loh, nggak kayak agama-agama lain istilahnya ya kan. Kalau agama lain kan adalah yang menentang, ada yang segala macem. Alhamdulillah. Lebih religius ya. Ya, Tinggal di- dia lebih religius ke Allah gitu, nggak kayak agama lain kan istilahnya ya. Banyak bertentangan dengan apalah, inilah. Tinggal di mana Bang Mister Yejet? Tinggal di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Bangka Belitungnya di? Di daerah perumahan Mangkol Asri bang. Oh, di kota Bangka Belitung ya? Ya, Izin, ininya alamatnya di belakang layar aja Pak Arif. Alamat Ya, kemudian. aman. Aman. Kalau sudah lengkap disegerakan. Nunggu Bang Zuma. Nih masih nunggu Bang Todd itu di ini aja pakai kertas putih terus tanda tangan tuh. Nanti ku kirim sama Bang Andi tuh. Bentar teman-teman, jangan di ini dulu. Sampai nanti pas prosesi syahadatnya baru. Ya teman-teman ya. Rasa pengen nangis Kang. Boleh? Yang merdu nangisnya. Bang Andre di Bangka Belitung juga ya? Sama satu kota Bang Andi. Ini yang ngirimin gue ini Bang Andre apa yang bersangkutan? Nomornya Ya, saya mau save. saya Bang Oh, Andi, Andre. Iya, orang begitu cintanya sama Islam, kita udah masuk Islam kok kayak gini ya. Ya, Besar dosa gua. Andre, nanti kamu DM saya ya nomormu. Nanti kita kontakkan, kita bantu nih yang mau sahabat. Siap, Bang Arif. Ya, Udah langsung aja gua kasih nih Bang Arif. siap. Nah ini Bang Andre yang mau ngebimbingnya nanti Pak Arif di belakang layar. Bukan saya, Kang. Iya, anak buah Pak Arif. Bang udah saya kirim itu tanda tangannya. Tuh, udah saya kirim Bang Arif. Siap. Nih ada yang mau bantu beli peci nih. Minta nomor Jadi gini rekening. teman-teman, taruh deh, ini udah lengkap, tanda tangannya sudah ada, foto kakak ada, KTP ada, saya baca dulu ya kak. Agama doang saya baca. Konghucu. Nama lengkap boleh nggak disebut nih? Boleh, Bang. Ya, nama lengkapnya Dian Mendra. Lahir di Pangkal Pinang, bla 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 bla. Oke, udah lengkap. Tanda tangan udah ada. Tolong di follow teman-teman, biar bisa on cam. Di follow ya. Yang Mr. Yeset ini di follow. Di follow. Udah 400 followersnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kores. Oh iya, Peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah disunat berarti ya? Siapa Andre ini? Kayaknya ada sertifikat sunatnya malah dikasih nih. Waduh, nanti sunat yang kedua Andre itu lebih sakit dari yang pertama. Aduh ya. Sertifikat dengan bangga diberikan kepada Habis nanti Bang sunat 2 kali. Kulitnya nanti bukan dagingnya. Aduh. Oh iya. Ya, mau di follow teman-teman semua.
Saudaraku, Biasa itu on cam. aku udah Islam dari kecil, bukan malam. Makanya itu aku sedih. Ya, teman-teman yang ada di bawah yang 5,4 ini, silakan semua yang di atas di follow ya. Semua yang di atas di follow sambil tap-tap layar, posting ulang, di share-share, dan jangan lupa nih, untuk menghidupkan Komal ini, algoritmanya biar naik, love oranye itu digas, diklik guys. Biar Komalnya itu hidup dan anti rungkat ya. Jauh lah, bukan anti rungkat ya, tapi jauh dari penombakan, insya Allah. Ya, love oranye itu yang penting ya, biar kelihatan gak spam. Ini bukan robot loh, dianggap oleh si TikTok ini gitu loh ya. Soalnya nggak ada yang open cam di sini. Saya mau open cam, takut si Kores nanti kecewa. Oh, dari dulu saya. Nanti yang doa Kores ya. Astagfirullah. Ini, oh iya ya, nggak ada asatis di sini ya. Panggil dulu deh, Ustaz Alif. Ustaz Alif, Tunggu saya telepon Ustaz Alif dulu ya. Nanti gantian nama saya di bawah. Tunggu saya Aku telepon. aja ntar. Aku cuma mau dagang buku mumpung viewer gede. Udah dagang buku dulu Ki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah. Sebagaimana seperti biasa, tidak lelah-lelahnya aku gaungkan program untuk regenerasi apologet-apologet di masa depan dengan cara wakaf buku, ikhwan. Jadi kalian nanti beli buku bukan buat kalian pribadi, tapi untuk para santri di pesantren Darut Tauhid besutannya Agim di Bandung gitu. Target bukunya 300 yang kita akan wakafkan. Alhamdulillah sudah dibebaskan oleh antum semua sekitar 124 buku, berarti sisa 176 buku lagi, ikhwan. Kirim rekeningnya Kores ke saya ya, WA. Oh, siap Pak Arif, alhamdulillah. Alhamdulillah, siap ahlu sodako kami. Nah, bukunya ini, ikhwan. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Yang nulis tentunya orang-orang API sendiri, ada Sadwafi, Akimoto, dan tentunya dalam dalam koridor API gitu. Nah, ini semua bentuk argumentasi yang kita punya dirangkum dalam buku ini, kita akan wakafkan ini ke santri. Sehingga nanti santri akan siap sedia berhadapan dengan para penghujat Islam di media sosial, gitu ikhwan. Jadi dengan bantuan kalian, insya Allah generasi ke depan makin menjanjikan untuk menangkal pemurtadan dan juga menghajar balik para penghujat Islam. Caranya gimana, Kores? Caranya gampang. Kalian tinggal DM Kores, nanti aku kasih nomor WhatsApp. Yang udah punya nomor WhatsApp langsung aja. Nanti aku kasih nomor rekeningnya gitu ya. Kalau nggak DM WhatsApp Kores. Terus berapaan Kores? Ini 100.000 per buku. Aku nggak ngambil batik ikhwan ya, dari pencetaknya segitu. Dan nanti nomor rekeningnya, nomor rekening pencetaknya langsung. Gitu ikhwan. Nah, lalu kemudian yang aku harapkan dari kalian ketika wakaf, supaya cepat beres nih programnya, supaya aku cepat ke Bandung bareng-bareng sama API yang lain. Kalian kalau wakaf jangan 1, langsung 5, langsung 10 ikhwan, langsung 15. Kores, saya mau wakaf untuk santri 10 buku. Alhamdulillah. Jadi cepat kelar gitu. Oh, ada yang nanya jilid ya. Ini jilid 1 ikhwan, temanya ketuhanan. Nanti di jilid 2 temanya kenabian. Lagi digodok mengenai apa? Mengenai pembuatannya lagi digodok lah sama orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang perbukuan gitu. Kalau nggak salah nanti akan ada Akhi Ardiansyah atau nggak Akhi Jibril sebagai penulisnya. Kalian kenal nggak Akhi Ardiansyah atau Akhi Jibril? Kenal ya? Ah, mantap. Nah, nanti mereka berdua akan terjun langsung untuk jilid keduanya gitu. Ah, yoi, ini orangnya ada di bawah tuh. Jibril 89, alhamdulillah. Yo ikhwan ya, aku tunggu infak kalian untuk program regenerasi umat ini. Thank you waktunya Pak Arif, Guruna, Bang Handi, Aka Santang, Bunda Rahma yang lama menghilang, Peta, dan Andre, dan Mr. YZ yang mau syahadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sali belum diangkat ya? Tunggu ya. Ya udah, ini aja. Kalau nggak Kayaknya lagi buka Komal. Coba di Komalnya masih buka nggak Ustaz Alif? Kalau buka Komal di typing aja di bawah, teman-teman. Di follow dong itu dulu telat banget di follow-nya. Biar bisa on cam. Itu Mr. Yasa di follow. Biar bisa on cam. Temen sekarang dia baru 500. Ayo, semangat yang 5K ini.
Ini yang 5K ini jangan dianggap semuanya muslim. Yang 4,9 itu oten yang nonton tuh. Ini kalian kalau misalnya pelit follow dulu sekarang, nanti udah syahadat unfollow lagi gitu aja. Dan apa ya? Ini kelipatannya 21K. Bukan, peta butuh 2K karena kelipatannya dua koin ya. 2 koin itu 1 follower. Oh gitu ya. Ini makanya nih. Ini kalau ini kan 1000 nih. Kalau kita tap followernya 500-an. Tuh. 600 sekarang deh. Besarkan yang mau syahadat. Oh iya. Moderator, ayo kerja. Mantap. Tadi di bawah ada yang mau bantu beli peci. Boleh tuh ke rekening yayasan ya, tapi ikutkan untuk mualaf YZ. Kayak gitu. Udah tahu kan nomor rekening API? Nanti API yang salurkan ya teman-teman. Ustaz Alif lagi PK sama Oki. Loh, dari tadi siang itu. Udah 750. Ayo teman-teman. Oh, lawannya si Oki, si Dewa Mabuk, suruh udahan aja dulu. Soalnya lawannya juga mabuk, gak berbobot. Si Dewa Mabuk gitu mah, ngapain dilayanin? Bunda Rahma WA saya terakhir nggak dibales ya? Oh itu gimana ya Bang? Terlambat nengok ininya WA-nya. Oh. Iya mohon maaf. Makanya pas ini lagi kan keluar itu apa rumah sakit, masuk lagi ayahnya anak-anak. Aduh, udah keluar alhamdulillah udah ini rawat jalan. Pada hari itu hari janjian sama Bang Arif itu mau jenguk. Iyalah. Sepulang dari Bone ya kalau tidak salah Bang Arif ya. Iya. Tapi saya telepon Bunda katanya enggak, itu hari juga keluar, pas udah keluar itu hari. Iya ada keluar. Tapi besoknya baru ku lihat ininya chatnya Bang Arif. Udah di mana? Udah di Bone ya? Mana itu Bang? Bone balik lagi ke Makassar saya. Oh. PP doang beliau itu. Gurunda itu monitor Gurunda. Masih kurang itu, di follow lagi, masih kurang, di follow lagi. Ayo gas, follow, gas. Ayo teman-teman. Bang, turun dulu coba Bang Selfie. Turun dulu, terus naik lagi Bang. Turun dulu Bang, biar bisa on cam Bang. Bang Selfie. Bang 700. Selfie. Kok Bang Selfie? Bang Mr. Jet. Mister. Emang udah bisa Kang? Ya, kayaknya bisa. Dicoba aja dulu. Dicoba. Ini kan 4.000 ini kok. Ayolah follow teman. Biar beliau bisa on cam. Mau bersahadat. Udah bisa nih, udah bisa. Itu Bang, aku udah undang. Coba diterima undangan buka kameranya. Iya, keren. Alhamdulillah. Mantap. Jangan terlalu dekat, Mak. Dek, jangan terlalu dekat. Ya, agak jauh dikit, Bang. Jangan terlalu dekat. Mundur dikit.
Ya. Mirip Chinese ya. Dia keturunan Chinese, Chinese. Bun. Oh, Masya Allah. Emang Chinese kayaknya? Chinese ya? Nah, Iya, Chinese, Bang. Chinese ya? Konghucu. Chinese kan tadi Konghucu. bacaan Bang Andi kan Konghucu kan? Mirip ini Bang, Iya. Edi Tatil Bang. Lagu lu perak kan? yang mentang-mentang orang Makassar di Tamsil kok bilangnya mirip Petra kan akan aja. Udah Ustaz Alif di bawah ya, siapa gantian sama aku aja. Aku duluan. Oh ya wes. Bang Dian tuh coba Bang Dian tuh agak jauh dikit. Udah diambil pakainya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para guru semuanya. Gurunda, ini ada yang mau bersahadat Pak Bang Mister Yejet dari Cindo, dia Cindo. Tapi maaf itu foto Gurunda ketutup sama judul sama tema. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya ini tadi udah ngirim KTP-nya, tanda tangan dia sama kartu keluarganya udah ngirim ke Bang Handi. Dia udah bulat pengen masuk Islam. Alhamdulillah. Berarti sekarang kita tinggal ini ya, kita tinggal prosesi langsung. Iya, tapi geser ke dulu itu judul itu Gurunda. Kalau tutup muka itu geser sedikit. Tidak ada sih Bunda, tidak buka kamera gitu. Biar ketutup juga tetap ganteng kok gimana sih? Oh, tidak buka kamera. Iya. Iya, oke. Prolog dulu lah Bu Gurunda, prolog dulu lah. Ya, jadi pada intinya setiap manusia itu punya hak prerogatif untuk memeluk Islam. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk kepada seluruh manusia, bahkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Karena itulah ketika seseorang melembutkan hatinya menerima Islam, itu artinya orang ini pantas kemudian untuk mendapat petunjuk, mendapat pengampunan dari pencipta langit dan bumi. Kan gitu. Dan saya rasa saudara kita ini meluk Islam karena menelaah keyakinan-keyakinan yang ada dengan akal sehat. Karena tidak ada yang sampai kepada Islam semurni-murninya kemudian pemahaman kalau tidak menggunakan dasar akal. Karena di Islam syarat dengan aturan, syarat dengan ketentuan yang mana di dalamnya itu ketentuan dan aturan yang mewajibkan untuk dilaksanakan. Jadi masuk Islam artinya masuk dalam kelompok manusia yang ingin diatur oleh pencipta. Masuk Islam berarti masuk kepada kelompok manusia yang tunduk kepada perintah pencipta. Nah, kalau tidak mau tunduk kepada pencipta langit dan bumi, silakan keluar dari Islam, Anda pasti bebas. Sebebas hewan, begitulah di luar agama Islam. Kalaupun mereka ada yang melakukan aturan dalam agamanya, itu aturan yang mereka buat-buat sendiri, bukan berasal dari pencipta langit dan bumi. Saya kira cukup sebagai pengantar. Ini harus disegerakan syahadat. Ya Bang Yes ya, namanya siapa? Nama lengkapnya siapa Bang? Dian. Bukan Dian Sastro, bukan kan? Bukan. Oh, bukan. Oh, Dian Sastro itu teman SMA saya dulu. Oke, baik. Kita langsung prosesi syahadat. Bang Dian boleh ikuti saya. Silakan satu tangan sebelah kanan Bang. Khusyuk mengingat menyadari bahwa kita sedang disaksikan oleh Sang Yang Maha Menyaksikan yang telah menciptakan kita. Tangan kanannya simbol tauhid. Silakan dicontohkan Kang. Ya, silakan. Satu jari telunjuk. Ya, Masya Allah. Dengarkan saya dan ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman.
Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim, Dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Turunkan tangannya udah ya. Subhanallah, Subhanallah. Jadi sahabat Dian, alhamdulillah saat ini juga Anda menjadi seorang Islam, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ingat, di agama kita Islam, pencipta langit dan bumi itu menyatakan keberadaannya bukan dengan menjadi makhluk, semisal menjadi orang, menjadi binatang, atau menjadi pohon, menjadi batu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah suci dari sangkaan-sangkaan seperti itu. Jadi bagaimana cara kita mengetahui bahwa Allah itu ada? Dengan melihat diri kita ini. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang mengatur ritme jantung kita? Siapa yang menahan pertumbuhan gigi kita sampai gigi tidak bertumbuh seperti rambut? Siapa yang menahan kemudian hidung kita enggak memanjang seperti rambut? Siapa yang menahan kemudian tulang rusuk sehingga tidak memanjang seperti kuku? Itu semua adalah Allah. Al-Quran surah Fussilat ayat 53, Allah menyatakan keberadaannya kepada orang yang berakal. Cukup melihat alam semesta ini. Alam semesta ini menampakkan bahwa pencipta langit dan bumi kita itu ada. Cukup menyadari kita ini siapa, untuk apa, dari mana kita datang, untuk apa kita ada, dan mau kemana kita pergi. Cukup menyadari itu, maka kita sudah mengenal Tuhan kita, bahwa kita adalah ciptaan yang selalu dimonitoring, selalu dipersaksikan, selalu dilihat oleh pencipta kita. Itu aja. Anda masuk Islam ketika diperintahkan ibadah, yakin dan percaya pencipta langit dan bumi itu melihat. Meskipun kita tidak melihat pencipta dengan kasat mata, tapi pencipta kita melihat. Ketika kita mengatakan, ya Tuhanku, ya Allah, yang maha kuasa, maka Allah pencipta langit dan bumi mendengarkan seruan itu. Untuk itu, takutlah kepada Allah. Takutlah melakukan sesuatu karena Allah itu maha melihat. Saya kira begitu dari saya. Mudah-mudahan saudara saya ini bisa istiqamah. Keturunannya kelak ada yang bisa menjadi tokoh, baik tokoh bangsa dan tokoh agama. Amin ya rabbal alamin. Silakan Dinda Alif didoakan sahabat kita ini. Silakan. Masya Allah. Baik, terima kasih Gurunda. Sebelum kita berdoa dan mohon izin juga pada guru semua di sini, Bang Mister, aku manggilnya siapa ini Bang? Dion aja Bang. Bang Dion ya? Iya. Oke, Bang, sebelum seperti biasa saya ingin memastikan dulu, Abang ini dalam satu keluarga apakah baru Abang yang bersyahadat atau semuanya sudah mu'alaf yang lain? Sebelum saya sih udah kakak dulu Bang. Orang tua? Kalau orang tua belum. Kakak orang tua masih non muslim. Iya. Ayah ibu masih non muslim ya? Untuk ibu udah meninggal, untuk ayah masih ada.
Oke, adik kakak masih ada yang non muslim ya keluarga. Baik. Karena kita akan doakan saudara-saudara kita ya. Baik, terima kasih. Mohon izin kepada guru semuanya. Kita bermunajat kepada Allah sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya buat saudaraku yang baru mualaf, mohon bantu aminkan yang khusyuk apa yang kita panjatkan di malam ini, karena itu juga akan mewakili saudara-saudara kita yang lain ya, yang di bawah dan semuanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Dan terima kasih ya Allah atas nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, hidayah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama kepada saudara kami ya Allah yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, amin. Tetapkanlah syahadat iman Islam yang ada pada diri kami, terkhusus pada saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, masih banyak di antara saudara-saudari kami ya Allah yang seorang diri dia menjadi seorang muslim ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang mereka cintai ya Allah. Di antara mereka mungkin orang-orang yang mereka cintai, baik itu adiknya atau kakaknya, ibunya atau ayahnya, yang sampai detik ini masih dikeraskan hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Karena kami rindu berkumpul bersama dengan mereka di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Masuk ke dalam jannah-Mu bersama orang-orang yang kami cintai, bersama dengan keluarga yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala limpahan nikmat rizki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berikan juga kesehatan kepada kami ya Allah. Jauhkan dari segala mara bahaya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kuatkan hidayah yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah orang-orang baik, orang-orang soleh dari pasangan kami ya Allah, juga keturunan kami ya Allah. Jadi penyejuk hati kami ya Allah, jadikan mereka pembela agamamu ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wasabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami ya Allah. Kuatkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah. Kuatkanlah para pejuang akidah ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah. Sehatkan badannya, kuatkan segalanya ya Allah. Kuatkan pendirian mereka ya Allah dalam menolong agama Engkau ya Allah, dalam memperjuangkan kalimah la ilaha illallah dari kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, dari kaum-kaum hasad dan juga kaum-kaum munafik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, datangkanlah dan berikanlah kepada kami segala kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat nanti ya Allah, dan masukkanlah kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ke dalam jannah-Mu bersama-sama dalam kehidupan yang abadi penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah wa kullu niyatin solihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Mohon maaf kalau ada kekurangan maupun kesalahan. Selanjutnya nanti mungkin dibantu juga oleh guru-guru kami yang lain. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ingat, ketika sudah menjadi seorang muslim, Al-Quran memerintahkan surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Islam memahami, berprogres. Artinya apa yang engkau kuasai, apa yang engkau bisa saat ini dalam menjalankan syariat Islam, lakukan dan terus sempurnakan. Misal, sholat, suatu kewajiban, lakukan sebisa mungkin dalam hal bacaannya. Makanya diperintahkan lakukan sholat berjamaah agar mengikuti imam. Dan juga nanti yang lain-lain. Tahapannya apa yang menjadi perintah dari Allah, lakukan. Apa yang dilarang, jauhi. Sebelumnya mungkin tidak ada batasan makanan yang halal, tidak ada batasan tentang makanan halal haram. Sekarang diatur di dalam Islam. Dan itu semua tujuannya untuk kebaikan kita. Menjadi seorang muslim, lakukan pertama yang wajib-wajib, syahadat sudah, sholat, terutama penting, kalau belum khitan, belum sunat, segera disunat. Udah disunat belum abangnya? Udah ya? Sudah. Oh sudah. Mau lagi nggak? Kok double? Enggak. Itu bercanda. Oke, ya selanjutnya ya begitu ya. Lakukan syariat Islam, apa yang menjadi kewajiban jalankan, apa yang menjadi larangan jauhi. Oke, mungkin nanti guru-guru kami juga untuk menambahkan mengenai masalah nasihat dan tausiah ya, silakan. Ada yang mau disampaikan Bang Arif? Silakan. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda semua, guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dian yang dirahmati Allah. Anda menjadi bagian dari kami semua mulai saat ini. Telepon Bang Dian udah ada di saya ya. Nanti kita kontak-kontakan di belakang ini. Untuk di kota Bangka Belitung insyaallah mulai besok akan ada yang datang lah. Saya hanya mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah Islam itu adalah perjalanan, bukan perlombaan. Masuk Islam adalah awal dari perjalanan panjang menuju Allah, bukan garis akhir. Nggak perlu tergesa-gesa, memahami semuanya sekaligus. Pelan-pelan, langkah demi langkah, Allah melihat niat dan kesungguhan Bang Dian, bukan kesempurnaan Bang Dian. Yang kedua, fokus pada hubungan dengan Allah saja. Belajarlah sholat, kata Ustadz Alif tadi, membaca Al-Quran pelan-pelan, dan berdoa dengan hati yang ikhlas. Bahkan jika bacaan Bang Dian belum lancar, Allah itu maha mendengar niat yang tulus. Cukup saja berkata, ya Allah, tuntun aku agar aku semakin dekat denganmu. Yang ketiga, jangan takut salah. Semua orang belajar dan pernah keliru. Bahkan yang sudah lama muslim pun, yang penting adalah terus belajar dan memperbaiki diri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Yang keempat, cari lingkungan yang mendukung. Teman yang baik akan menenangkan, bukan menghakimi. Bergabunglah dengan komunitas muslim yang lembut dan penuh kasih, agar Bang Dian nggak sendirian. Yang kelima, Islam itu rahmat, bukan beban. Jangan merasa harus langsung meninggalkan semua kebiasaan lama. Perlahan-lahan terus perbaiki diri. Karena Allah akan mencintai amal yang kecil yang dilakukan terus-menerus. Daripada amal besar, tapi cepat berhenti. Dan yang terakhir, bersyukurlah atas hidayah malam ini. Hidayah adalah anugerah yang sangat besar. Setiap kali merasa berat, ingatlah Allah yang memilihmu dari miliaran manusia untuk mengenalnya. Inilah bukti cintanya kepada Bang Dian. Barangkali itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Terima kasih. Nanti Bang Dian saya WA, kita kontak-kontakan ya. Lanjut. Terima kasih. Lanjutkan. Baik. Mungkin Pak Peta Lempu atau Bang Handi mau menambahkan apa dong? Ya, Peta Lempu dulu, baru Bang Andre ini kan sahabatnya nih. Ya silakan Peta Lempu dulu. Silakan Ta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku Dian. Dian sekarang itu menjadi bagian daripada kita semua seperti yang tadi Bang Arif katakan. Hanya saya tidak terlalu panjang untuk menyampaikan kepada saudara Dian. Sekarang saudara Dian ini dibaratkan kain putih yang bersih, suci. Segala amal-amal yang pernah Anda perbuat itu dicatat Allah berlipat ganda. Segala dosa yang pernah Anda perbuat di masa lalu itu terhapus detik tadi Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah indahnya Islam. Orang banyak mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Inilah tandanya. Ini jaminan. Jadi saya berharap peliharalah. Apalagi saya tadi mendengarkan bahwa kakak saudara sudah mendahului masuk Islam ya. Jadi pelihara dengan baik. Lakukan apa yang terbaik sesuai dengan tuntunan agama Islam, tuntutan Al-Quran, tuntutan Sunnah. Dan banyaklah bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Datang ke masjid, datang ke suro, bergaul dengan orang-orang yang punya ilmu. Datang ke ustaz, jangan malu bertanya. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat jalan. Jadi saya berharap dengan saya terharu, terus terang. Tadi saya terharu. Ya. Saya melihat kepolosan mukanya saudara Dian ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kami berdoa semoga Allah menetapkan hati dan iman saudara itu tetap dalam keadaan Islam sampai dengan akhir hayat saudara. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa belajar semua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Nah ini nih untuk selanjutnya Bang Andi mungkin sahabatnya dulu yang mau ngomong nih, samanya Bang Andre nih, beliau nih bersahabat. Udah lama Bang Andre ini sering diskusi tentang sharing Islam tentang Bang Dian. Silakan Bang Andre, dipeluk saudaranya. Jauh lagi antar rumah soalnya. Oh berjauhan ya? Iya, ya terima kasih untuk Bang Zuma, Bang Andi, Kang Satang, Bunda Rama, yang viewers yang nonton di room Bang Zuma. Minta doanya dan minta bimbingannya. Semoga teman kita sehat selalu. Dan satu lagi Bang Andi, boleh nggak? Tunggu Bang Andre, Bang Andre, suara TV-nya dikecilin dong. Soalnya lagi live di YouTube, takut kena copyright.
Suara TV ya? Iya, suara TV-nya. Yang mana ya? Itu ada suara di belakang, suara apa itu? Ya udah jual aja TV-nya. Oh, teman juga nonton. Ya udah, terusin. Terima kasih lah untuk semua. Boleh nggak Bang, Akang, Bunda, minta tolong saudara-saudara yang ada di room ini, minta tolong bantu doanya, karena kakaknya Bang Dion itu kan sudah almarhum tuh, yang mualaf tadi. Sudah masuk Islam. Oh ya mualaf udah. Iya, yang ya udah almarhum. Jadi sekalian minta tolong didoain, semoga ditempatkan di tempat yang apa yang kita harapkan, yaitu surga. Semoga Bang Dion juga khotimah untuk menjalankan agama yang baru. Ya, terima kasih untuk Bang Dion. Istiqomah Bang, bukan khotimah. Istiqomah. Ya, sorry Bang, istiqomah ya. Jujur, aku sebagai sahabatnya juga terharu juga, malu. Mungkin itu aja Bang. Masya Allah. Ya berkat Bang Andre kan banyak interaksi dengan Mas Diannya ya. Akhirnya beliau memeluk Islam. Bagaimana ini Ustaz Alif? Iya, Bang Andi. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ya tentu kan ya. Insya Allah nanti mungkin ada kekhususan lagi untuk doanya. Jadi ikhwan fillah semuanya, di dalam Islam itu kan ada aturan yang harus dijalankan. Dan ada perkara-perkara juga yang disunahkan sebagai menuju kesempurnaan. Sebagaimana disunahkan, sunnah yang ditekankan ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu melakukan mandi besar. Mandi besar itu menghilangkan hadas besar, ya kan? Hadas besar itu berkaitan dengan perkara-perkara seperti yang entah itu keluarnya sperma, berhubungan suami istri. Karena sebelum menjadi seorang muslim itu kan tidak ada aturan, maka disunahkanlah mandi besar, kan gitu ya, ditekankan. Lebih bagus untuk menuju kesempurnaan, saran kami lakukan mandi besar. Niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nanti untuk Bang Dian tadi ya, kan gitu. Bahkan lebih utama lagi sebagai simbol keutamaan, dicukur lagi rambutnya, kan gitu ya, dan bekas-bekas yang dulunya, kan gitu ya, rambut-rambutnya dan semuanya kan semua dicukur seperti itu sebagai bentuk keutamaan nanti ke depannya. Untuk kakaknya yang sudah meninggal dunia, mungkin kita sebutkan namanya, sekiranya perlu kita kirim doa, kirim keutamaan Al-Fatihah dari saudara-saudara kita untuk beliau sebagai bentuk nanti penerang, kan gitu, di alam kubur. Insya Allah ketika dia sudah menjadi seorang muslim itu sudah menunjuk bahwa dia itu adalah akan menuju kehidupan yang abadi dan penuh dengan keselamatan. Nanti disebutkan aja saudaranya. Atau sekarang aja kita ya. Bang Dian, itu nama kakaknya siapa tuh Bang Dian? Nama lengkapnya. Nanti dibantu doa dari sini semua. Andriani namanya Bang. Yang sudah wafat. Iya Bang. Oke. Baik. Orang tua langsung aja ya. Orang tuanya tapi yang masih non muslim ya, ayahnya ya. Iya Bang. Oke. Baik. Bang, Bang Dian sekalian minta nama Melayunya, kalau bahasa kita tuh nama Islamnya. Siapa tahu Bang Dian mau sekalian kan menerima. Ya itu nama. nanti Bang, kita panjatkan doa dulu untuk mendiang yang udah meninggal, yang udah wafat. Ya, siap. Dia itu laki apa? Andriani ini perempuan ya? Iya Bang, perempuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Khususon ila ruhi Andriani binti Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha bi barakati siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, perempuan binti Adam ya. Saya tadi salah sebut. Almarhumah. Tetap laki-laki. Ya, insyaallah tetap fadilahnya sampai kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kan gitu. Amin, Jadi ya buat Allah. ikhwan filah semua juga tadi sudah disampaikan, Al-Quran menyebutkan, jadi orang-orang yang tidak beriman sebelumnya, yang tahu sekiranya mereka menghentikan kekafirannya alias dia menjadi seorang mukmin, yughfar lahum ma qad salaf. Allah akan ampuni segala dosa yang telah lalu. Jadi cara pengampunan dosa di dalam Islam itu adalah ketika orang itu sebelumnya tidak beriman, maka sebagai kunci penghapus dosa adalah ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengikrarkan menjadi seorang muslim. Bagaimana? Makanya Rasulullah menjelaskan di antara penghapus dosa yang telah lalu adalah 1 syahadat, 2 bertobat. Tentu sebagai seorang mukmin kita yang sudah melakukan dosa yang telah lalu, kita solusinya adalah tobat, mohon ampun kepada Allah. Itu sebagai untuk saudara-saudara muslim yang lain kan gitu. Kedepannya tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa lakukan mandi besar, niat saja. Niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, lalu diguyur seluruh anggota tubuhnya tanpa terkecuali dibersihkan ya. Dari lubang telinga, mata, hidung, mulut, semua bersihkan. Lakukan kebersihan ya. Sampai semua ke bawah gitu niatkan. Jadi ada sudah menjadi seorang muslim dan lakukan nanti syariat dan kewajibannya. Mungkin itu nasihat-nasihat yang lain tadi insya Allah sudah disampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik. Ya, sebelum nanti ke nama ya, itu di sesi terakhir aja nanti sama Gurunda Juma, apakah itu perlu ganti nama ataukah enggak gitu ya. Mungkin Bunda Rahma kalau nggak mau ngomong di mute aja silahkan. Oke, Bang Handi, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Handi? Mau ngomong? Bunda Rahma mau ngomong? Lanjut, Bunda Rahma. Oke, aku hanya ingin mengucapkan ya, selamat datang saudaraku ya. Dan aku ingin berdoa bahwa semoga kita semua ini selalu istiqomah dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita aja lanjut. Udah semua udah tersampaikan. Pendek, nggak panjang, nggak seru. Bang Handi, mungkin mau ada yang disampaikan? Apa dulu Bang Handi? Saya sederhana aja sih. Apapun kesulitan dalam memperdalam Islam, ya jangan sungkan-sungkan, hubungi tim aja. Insya Allah besok tim menghubungi antum. Itu sih, tetap semangat, mulai dari nol. Dan jangan lupa takut salah. Dan terus belajar. Itu sih dari saya. Selamat ya, bro. Oke. Siap. Mungkin buat teman-teman semuanya yang ingin menyupport kepada Bang Mr. Yejet, Bang Dian ini, buat peralatan atau perlengkapan ibadahnya, mukena, sarung gitu ya, kopea dan sebagainya, silakan langsung ditransfer ke rekening APII dengan nomor rekening 7-nya 5 kali 51770. 7-nya 5 kali 51770 gitu ya. Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia ya. 7-nya 5 kali 51770 BNI. Ayo teman-teman digas. Ya, silakan. Kang. Ya. Abang Dian ini tinggal di mana dia? Di Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Oke, siap. Ya. Silakan teman-teman ya. Oke. Ya, mungkin apakah perlu ataukah enggak dia menggantikan namanya? Kalau menurut saya sih namanya itu udah bagus. Tapi mungkin beliau pengen punya nama Islam, mungkin Gurunda. Tapadol Gurunda. Gimana menurut Gurunda? Gurunda monitor? Menurut Bunda Rama sudah bagus namanya. Tapi kalau mau ganti nama panggilan ya, karena kalau melalui administrasi kan lama tuh. Kalau mau misalnya nama panggilan ya beliau suruh milih aja sih. Menurut Bunda Rama gitu. Ya, gitu ya Bunda Rahma. Kalau sertifikatnya cepat jadi, biar sekalian diurus gantian identitasnya, Bang. Udah dikirim KTP sama kartu keluarganya udah dikirim.
Bukan sertifikat mualafnya, kalau sudah jadi biar cepat diurus pergantian identitas KTP-nya. Besok insya Allah sertifikat. Besok insya Allah sertifikat jadi. Siap. Oke, gitu aja mungkin, nggak ada yang ditambahkan lagi. Kita kalau nggak ada kita lanjut diskusi. Mungkin mau istirahat Bang Dian atau mau mandi Bang di. Mungkin terakhir mungkin Bang Dian ada mau disampaikan. Ada Dian ada mau disampaikan sebelum kita sudahi. Silakan. Buka mic-nya. Itu mandi besarnya wajib malam ini atau besok Bang? Malam ini Bang. Bagus tuh malam ini Bang. Jam-jam segini juga bagus tuh untuk kebaikan kesehatan. Sebelum ibadah wajib nanti. Iya, Ustaz Alif, satu lagi. PT-PT yang dibuat oleh Bang Dian yang kira-kira nggak pas dihapus saja ya Bang Dian ya. PT-PT-nya yang kira-kira nggak ini dihapus saja ya. Nanti fitnah nanti. Maksudnya Bang Handi itu Bang Dian, coba ada barangkali yang mau Anda sampaikan di forum ini selain daripada itu pertanyaan tadi. Mungkin ada hal-hal lain gitu. Iya. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih buat Bang Zuma yang udah nuntun saya ke agama Islam, dan saya pun istilahnya ya pengen dibimbing lebih lah Bang ke agama Islam. Baik, itu PR buat kita. Nanti ada tim yang ke sana, insya Allah komunikasi aja sama Pak Arif ya, Bang Dian ya. Insya Allah besok upacara, besok kan pagi upacara tuh. Insya Allah setelah upacara teman-teman merapat lah. Insya Allah. Masya Allah. Oke, mungkin Bang Dian mau lanjut mandi, saya juga sebentar lagi mau mandi besar. Iya Bang, boleh. Ntar ini saya mau. Tapi sebelum mandi tadi, sebelum sebentar mandi, itu kamu niatkan saja dalam hati bahwa saya mandi ini adalah menghindarkan hadas besar saya. Ya karena Allah. Kemudian mungkin kau bisa merenungkan bahwa ini dosa-dosa saya semua terhapus semua. Gitu ya. Saya betul-betul istiqomah. Ini kan ceritanya Bandung mandi pertama nih. Paling bagus sebenarnya kalau mau mandi sebentar tuh jam-jam 2:30, jam 2, jam 3:30 gitu. Paling afdal itu mandinya. Niatkan betul-betul, siram dari kepala sampai ke bawah, pokoknya bersih. Itu. Ya, Masya Allah ya. Makin coba teman-teman di bawah AC 500 PK dinyalain. Ada yang kejang-kejang di bawah. Oke, gitu mungkin ya Bang Dian ya. Kita lanjut diskusi ya Bang Dian ya. Masya Allah, istiqomah selalu ya. Bang Andre, Ya, jangan lupa di belakang layar dikasih wejangan-wejangan ya. Diarahin aja ya. Oke. Nggak jadi saya mandi besarnya. Oke, makasih banyak. Masya Allah. Bang Zuma, Bang Andi, Kang Tatang, Bunda Rama, Bang Peta Lampu, Bang Arif, dan saudara kita yang lagi nonton, ya terima kasih semua atas bimbingannya. Semoga Sama-sama Bang, kita terima semua kasih. disehatkan dan dilindungan dalam bentuk apapun, amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Semoga istiqomah. Allahu Izin. Akbar. Allahu Akbar. Izin saya turunkan ya Bang Dian. Silakan Bang Dian untuk mandi besar. Saya kecil aja. Oke, buat Bang, teman-teman izin ya. Oten, siap Bang Andre, sehat selalu Bang Andre, jangan patah semangat ya, terus semangatin terus dan kasih wejangan terus ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang di bawah yang masih nyimak teman-teman Oten,
Mungkin ada yang mau diskusi atau ada yang mau bersahadat, silakan naik ke atas. Udah mulai punah, tinggal 4%, sekian. Siapa Kan ada itu? ada tadi yang cewek kan yang diskusi sama Gurunda, dia komentar begini, lu kok cepat kali syahadatnya, beliau ini udah nyimak udah belajar lama ya, enggak instan kayak tadi Oten diskusi langsung syahadat, enggak, udah belajar lama. Saudari tadi siapa yang cewek Dijambak aja Bunda, baru naik lagi. Yang jelas di sini itu tidak ada memaksakan dan tidak ada tipu daya, tidak ada trik-trik gitu loh ya. Yang murni dia menyimak diskusi, belajar gitu. Nggak ada tepu-tepu di sini, oke? Gitu ya Bunda ya. Iya benar. Itu sebenarnya hati kecilnya itu menjerit Bang Andi, kecewa hati kecilnya. Cuman untuk biar dia bisa kelihatan bahagia, ya gitu caranya framing. Padahal hati kecilnya itu menjerit setinggi langit. Menjeritnya itu ini Konghucu kok kenapa ke Islam ya? Kenapa nggak ke situ ya gitu kan? Itu maksudnya. Ya kalah selangkah loh. Tadi sih bilangnya Bang Dian gini, Bang Andi, saya nggak mau punya Tuhan borongan. Makanya teman-teman Kristen itu ya, kalau lu buka Komal, jujurlah itu baca Bible, ya apa adanya gitu loh dibacain gitu. Orang tertarik kan, ya it's okay gitu. Jangan ada unsur-unsur penipuan. Terjemah originalnya Theos, lu terjemahnya menjadi Allah, itu kan error gitu loh. Dari situ juga orang mikir ini kok Allah juga gitu. Sama dong sembahannya umat Islam. Ya gitu kira-kira jujur. Emang Bang Andi, kita udah 9 tahun di dunia apologet ini, emang ada Kristen yang jujur apa? Nggak ada sih. Ada sih jujur dalam hal-hal tertentu. Tapi kalau dalam soal membahas terjemahan ilahi ini gitu ya, saya belum menemukan yang jujur. Benar. Tapi kalau hal-hal tertentu ya, dia jujur sih. Tapi kalau udah membahas teknisnya gitu ya, teknis dan konteksnya itu, wah ini sudah mulai ngaco nih. Kata Theo saja nih, wah aduh, muter-muter pada satu kata. Dia ke Arab dulu, baru ke Inggris, baru ke Indonesia. Bayangkan kata Theos loh. Coba saya tanya, Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh Kristen Arab duluan pakai kata Allah. Apa hubungannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang? Ini apa namanya, saya mau konsultasi sama Bang Arif tapi bukan lewat TikTok, bisa nggak ya kira-kira? Konsultasi Sama mau siapa, apa sama Bang? Bentar, konsultasi urusan apa Bang? Masalah keluarga. Oh di DM aja ya Bang, di DM ya. Ya tadi saya sudah DM beliau tapi belum ada balasannya, makanya saya minta naik di sini. Ya kan beliaunya lagi live di sini Bang. Nanti juga dibuka ya Bang. Iya. Oke, makasih ya Bang. Kalau soal itu kalau masalah jual beli tanah, konsultasi ke gua Bang. Oke, kita lanjut diskusi. Silakan buat teman-teman hotel. Saya ahlinya jual beli tanah Bang. Mulai dari dapat persen. Ya, ini ada Akong. Selamat malam Akong. Akong. Aduh, Bang, kalau naik itu Bang jangan langsung jadi berhala Bang. Langsung ngomong Bang. Oke, buat teman-teman yang merasa dirinya nyembah Tuhan CCR3, silakan naik. Yuk, penyembah Tuhan CCR3. Masalah jual beli tanah itu saya alhamdulillah ada pengalaman. Maksudnya tanah wakaf nggak boleh dijual, tanah kuburan nggak boleh dijual. Itu saya bisa jelaskan gitu loh.
Apa dewa aku? Laku ini karebosi baru ku bagi-bagi. Nah ini juga ada masalah kan di Tanjung Bunga itu. Nah itu prosesnya semoga cepat selesai gitu ya. Sama Tuan Guru kita, Puang Yusuf Kala kan bersama Lipo gitu ya. Ya mudah-mudahan cepat kelar lah. Di usia beliau yang sudah menua begitu, ya jangan direpotkan juga lah. Biar beliau menikmati hari tuanya dengan damai, jangan diganggu lagi lah. Gitu. Semoga dapat solusi yang terbaik buat tokoh Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Semoga beliau tetap diberi kesehatan dan tidak ada aral melintang dalam pengurusan Tanjung Bunga. Gitu ya, ya? Masya Allah. Itu bisa-bisanya. Posin, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan? Maaf, kepencet ini mau anu. Oh baik, ya. Oke, Iya. saya turunkan, izin saya turunkan ya. Oke, buat teman-teman Oten yang mau diskusi, silahkan naik ke atas ya. Kenapa sih harus banyak mualaf kayak gini? Nah, ini kesempatan kalian untuk menjelaskan konsep ketuhanan kalian, untuk menjelaskan ajaran kalian. Jangan sampai banyak yang syahadat loh. Jangan sampai loh. Kenapa? Aduh, nggak ada hiburan nanti kita di sini kalau syahadat semuanya. Nggak ada hiburan kita di sini. Yuk, makanya jelasin konsep ketuhanan kalian biar pada masuk Kristen ya. Ayo sini naik. Jadi di sini banyak ahli loh ya. Ini nih. Kalau untuk urusan Al-Quran hadis ada Ustaz Alif, ada Mang Juma dalam hal kristologi gitu ya. Kalau untuk urusan administrasi ya ada Kamila, ada Bang Arif bisa bantu dari belakang layar. Kalau urusan bagaimana mencukur rambut supaya tidak terlalu botak, ada Bunda Rama. Urusan-urusan kayak begitu. Untuk masalah hukum, ada peta lempu gitu ya. Jual beli tanah saya gitu loh. Semua di sini ada loh. Apalagi kurangnya. Ih, turun. 19 sudah saya jambak 2 kali, dia nggak mau naik. Dia bukan debater, dia hujater, dia bukan debater. Makanya nggak mau naik, dia cuma bisanya typing doang. Udah nggak usah di tag. Udah saya jambak 2 kali nggak mau naik. Yuk, yang mau diskusi aja naik ya. Ini kok banyak Muslim yang minta naik? Ya udah Muslim Atau semuanya naik ke atas. Yang Muslim semuanya Ini naik ke atas. mungkin saya persilakan naik. Kira-kira teman-teman di bawah ada yang belum lunas cicilan motornya, naik ke sini. Nanti kami kasih solusi. Nah ini dia nih, selamat malam nih. Malam. Oten ya bang. Oten. Ngomong aja nasi. Abang mau cari kebenaran di sini ada nggak? Sabar. Ada saudara kita dari Protestan bang, mau cari kebenaran. Nah, langsung. Gak apa-apa. Oh baik-baik ini. Apa? Abang kan bingung, ya kan? Nah, abang kan lagi bingung kan? Enggak serius abang kan? Enggak. Abang Katolik apa? Hah? Kenapa? Ada teman lagi makan di tempat saya bang. Muslim ya? Antum Muslim? Enggak apa-apa, santai di sini santai. Enggak, santai orang. Orang kita Enggak, di situ yang Muslim sih. Bang, di situ yang Muslim siapa yang Muslim? Enggak berdebat, bertanya aja. Enggak apa-apa. Dia cari saudara aja, so. Dia nggak pakai headset, Bang Andi nggak kedengaran dia. Dia nggak denger kita. Oh ini. Yang ini yang pegang HP. Iya bang. Yang pegang HP ini Muslim ya? Saya Muslim, saya jualan nasi Padang bang. Cuman ada teman ini. Dia lagi bingung bang katanya. Bingung kenapa mencari kebenaran. Sok, ini ada tempatnya di belakang. Lewat antum aja apa yang mau ditanyakan lewat antum. Sok, pertanyakan santai aja. Enggak, aku ngomong nggak ada pertanyaan apa. Abang kok jadi malu tadi di room yang ini yang benar room ini jelas di sini. Tenang aja mau makan abang, mau apa bang silakan. Ya. Kasih ini dulu dah, kasih rendang dulu dah, Udah, nanti turun dulu bang ya, turun dulu nanti naik lagi. Oke dah. Malu-malu dia udah. Malu-malu dia. Wah ini warung Padang juga
bisa juga berdakwah warung Padang, masa Allah. Iya. Kayak Pak Juheri, Bang Andi, dia kan suka nyetel debatnya Bang Juma di tokonya, di warungnya. Bang Juheri Grab itu loh. TV-nya gede di tokonya itu. Itu yang nonton itu orang-orang Kristen banyak di situ ikut nonton mereka. Ngumpul di situ sambil ngopi, sambil ngerokok di situ, nonton debat Bang Juma. Masya Allah. Sekarang udah makin banyak ya yang tercerahkan dari teman-teman Oten. Karena apa? Karena kelakuan pendeta kalian loh. Pendeta kalian tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa melawan debatnya Bang Juma. Kalah terus. Nah, akibatnya jemaatnya langsung pada mualaf. Itulah yang sering saya katakan, Kang. Ini kaum awam ini, yang teman-teman atau saudara-saudara kita yang Kristen ini, Anda harusnya berterima kasih kepada para apologet, terutama Gurunda Suma. Mereka itu bukan menyesatkan Anda, tetapi mencoba mengabarkan kebenaran berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Anda. Makanya sering beliau mengatakan bahwa yang menjadi musuh kalian bukan Gurunda Suma, bukan apologet Muslim, tetapi adalah kitab Anda sendiri. Hadirlah Bang Suma, hadirlah para apologet, memberikan penerangan. Ini loh yang benar, inilah yang harusnya Anda lakukan, inilah yang harus Anda kerjakan. Tapi ngeyel. Karena kenapa Anda tidak menggunakan akal sehat Anda di dalam membaca kitab-kitab Anda. Semana kitab Anda selalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, menggunakan standar adalah KBBI. Gunanya untuk apa? Supaya mudah kita dipahami. Tetapi begitu Anda membaca kitab Anda, mohon maaf sekali, seakan-akan itu Anda kehilangan akal sehat Anda. Dan kami tahu Anda orang-orang hebat. Saudara-saudara kami yang Kristen banyak orang-orang hebat, banyak penemumu dalam ilmu dunia. Tetapi kenapa pada saat Anda dibaca kitab Anda, ngomong begitu di kitab Anda ngomong B, Anda ngomong A. Di kitab Anda mengatakan A, Anda bilang B. Itu yang harus Anda sadari. Kembalilah, gunakanlah akal sehat saudara. Jangan selalu mengatakan itu para apologet itu adalah memfitnah, menghujat. Tidak ada satupun apologet Muslim yang menghina ataupun menghujat saudara. Tetapi dia mengabarkan, memberikan petunjuk dan kebenaran karena Anda salah membaca kitab Anda yang berbahasa Indonesia. Betul, setuju sekali. Siapa yang membodohi kalian? Siapa yang membodohi kalian? Itu ada bapak-bapak gereja mendoktrin Anda, imani saja. Gimana ngimanin kalau nggak dibaca, gimana sih? Dikasih buah yang pahit, terus penjualnya mengatakan ini manis, manis saja manis. Gimana Anda mau bisa mengetahui manis kalau Anda tidak mencoba dulu? Gitu loh. Saya mohon maaf, bukan saya emosi, bukan apa, saya cuma seakan gimana gitu loh. Iya. Oke, izin Pak mudah-mudahan. Oke, ya, ini ada tamu, izin. Saya sapa dulu. FG Shop. Selamat pagi, FG Shop. Woi. Udah noise, nggak ada suaranya lagi. Ya lanjut Pak Peta. Tadi saya izin nyapa doang. Udah, itu aja. Udah cukup tadi. Lanjut loh. Siap. Kak Emil, silakan naik Kak Emil. Udah saya jambak 2 kali Kak Emil. Naik aja, bertanya aja Kak Emil. Kemarin kan di room saya Kak Emil pagi-pagi saya disangka melintir ayat katanya. Ya, itu Sony. Enggak, ini Kak Emil di bawah, Emiliano. Oh. Sony. Jadi begini ya Kang ya, dan Pak Peta,
ketika di dalam ajaran Islam, Islam itu diperintahkan kan dianjurkan untuk bangga dan belajar tentang Islam. Kuasai, pelajari kitab sucinya Al-Quran dan gunakan istilah-istilah yang dikenalkan oleh Islam. Lalu kami umat Islam mengajak cobalah teman-teman Kristen juga bangga dengan kitabnya. Bangga dengan istilah-istilah yang dikenalkan di dalam kitabnya. Kalau di dalam ajaran Islam disebut sebagai hamba Allah kan gitu. Abdullah, hamba Allah itu jelas ada ayatnya. Nah, kalau di Kristen kembali kepada originalnya. Kalau kalian disebut sebagai anak-anak Theos, banggalah kalian. Disebut kami ini anak-anak Theos, misal gitu, bangga. Kenalkan itu jati diri agamamu. Dan kami sebutkan kalian tuh bangga, harusnya mestinya bangga gitu. Tapi jangan niru keyakinan agama lain. Ketika kami ke Islam-Islaman sering dituduh kalian ngapain sih nggak cinta dengan negara? Dibilang selalu dituduh ke Arab-Araban. Lah, teman-teman Oten kitabnya sendiri ngutip-ngutip dari Al-Quran. Kenapa nggak kembali bangga kepada kitabnya sebagaimana kami umat Islam bangga dengan kitab kami? Kalian bangga dengan kitab kalian, kami nggak ada urusan, saya yakin. Kalau kalian sudah kembali kepada kitab kalian, kami nggak ada urusan. Kalian mau katakan Tuhan kalian namanya Yesus anak Theos, kami nggak ada urusan. Nggak ada peduli, silakan. Itu ajaran kalian. Coba ada nggak Kristen yang bangga ketika dia di sini mengenalkan bahwa nama Tuhannya adalah Yesus, Yesus itu anak Theos? Kita nggak ada urusan. Kita mau bodo amat. Oh ya udah itu agamamu untukmu. Kan gitu. Sebagaimana ketika kita melihat ada orang Hindu dengan istilah agamanya, kami nggak ada urusan. Orang Buddha dengan istilah agamanya, kami nggak ada urusan. Silakan jalankan masing-masing. Tapi kalau urusan agama kami disentil-sentil, diganggu, diambil, dipelintir, ya mohon maaf, kami tidak bisa diam. Oke, silakan ada yang naik. Ya, yang baru naik. Ini tulisannya apa ini? Om Swantiwastu, Om Gaul. Om Gaul, selamat malam, Kristen, Muslim. Om Gaul, Om Gaul, Om Gaul. Udah tidur kali dia naik. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi. Lanjut lagi. Misal ketika jemaah dalam sebuah kajian, pengajian, kami disebut para jemaah, para orang yang tolabul ilmi, itu istilah, ya kami harus bangga dengan istilah itu. Kalau kalian jemaat itu misalkan kalian itu ada gembalanya, kalian itu disebut sebagai para domba, ya udah bangga aja. Hai domba-domba sini. Aduh, enggak tega juga sih aku kalau ngomong kayak gitu. Tapi kalau istilah ada gembala, ada dombanya yang digembala, ya nggak tahu juga ya. Kayak mana manggilnya. Kalau kami kan, ya ustadznya, jamaah, ya. Kan gitu jawab. Ya kalian ada istilah kan, ada gembalanya, ada yang digembala, kan gitu. Ya udah, kembalilah kepada istilah-istilah kalian, teman-teman Kristen. Makanya kalau kalian sudah bangga dengan istilah kitabnya, apa yang tertulis di kitabnya, ya silakan. Itu urusan Anda, untuk Anda, agama Anda. Dan ini agama kami untuk kami. Kita jalan masing-masing. Itulah yang dinamakan toleransi. Gitu. Oke. Teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Teman-teman Kristen silahkan tunjukkan ajaran kalian di sini ya. Biar nanti jangan banyak yang mualaf loh. Kalian tahu, buktiin ke sini sekarang ya. Untuk menghalau banjir mualaf ya. Sini naik. Nanti pas tsunami mualaf kalian teriak-teriak. Aduh gimana nih, makin minoritas, sudah minoritas makin minoritas. Nah sekarang buktikan, tunjukkan sama kalian ya. Ini lagi si botak yang gak pintar-pintar, ngapain minta naik lo? Sabar Kang. Oten itu udah punah, udah hampir punah. Biar minimal ada yang naik kan dari tadi juga naik. Enggak, aku penasaran. Botak siapa ini? Ini kayak dulu Kang Santang. Di sini sudah kumpul petua-petuanya semua. Di sini kita asik kita menghadapi petua-petua ini kan gitu. Sebelum lanjut, Kepas dengarkan saya dulu. Ya silakan. Ya, pertanyaan pertama. Yesus Tuhan?
Kepas jawab, Yesus Tuhan. Ya, Tuhan, Yesus itu Tuhan. Iya, Bapak Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Tuh kan percuma lu botak, nggak pinter. Mohon. Jangan ya gitu ya. Ya udah lanjut, udah. Tetap konsisten jawabannya dari dulu sampai sekarang. Konsisten jawabannya, konsisten dia. Bun, gas bun, argumen botak bun. Semuanya, izin ya semuanya ya. Bang Andi. Siap, Bang. Siap Pak Arif, jazakallahu khair. Bang Andi, Ustadz Ali, Bang Zuma. Siap Pak Arif, terima kasih. Pak Lempu, Kores. Izin, saya mau pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih, pertanyaan kedua ke Kepas. Pas, masih monitor Pas? Masih lah Bang, masih. Ya. Kamu memilih mana? Masuk Islam atau masuk angin? Masuk angin. Masuk angin. Baik, konsisten. Lanjut. Lanjut Ustadz. Enggak, aku tadi tanya dulu dong sama Kepas sebelum kita lebih lanjut lebih jauh ya. Kan di dalam Kristen itu ada istilah kan gembalanya kan gitu. Bener nggak? Ada Bapak Gembala. Ya, ada domba, ada gembala. Nah, yang jadi dombanya itu siapa? Ya kami domba-dombanya, gembalanya kan Bapak. Yes. Bapak gereja, Bapak pendeta. Enggak lah, Bapak yang menciptakan langit dan bumi ini lah. Kami kan domba-dombanya. Enggak, yang menggembalakan kalian itu siapa? Kalau kan ada. Ini bapak-bapak gereja. Lah itulah bapak-bapak gereja. Terus bapak-bapak gereja yang jadi gembalanya, Kepas yang jadi dombanya gitu. Itu perumpamaan. Ya tahu lah, nggak mungkin lah Kepas domba beneran, gimana sih? Iya, silakan lanjut. Terus kalau dipanggil, kalau dia nyapa gimana? Wahai para dombaku gitu. Ya enggak lah, wahai para jemaatku. Bukan, makanya kembali ke jemaah tadi. Padahal itu istilah yang ada di Islam itu. Makanya aku bilang tadi. Loh. Bukan jemaah, jemaat. Ya itu kaidah bahasa, nanti kita bahas lebih jauh, susah. Kalian tidak tahu tamar butoh, itu nggak tahu ya. Ketika diwakafkan bacaannya seperti apa, nanti itulah, nggak usah lebih jauh. Contoh berkah dalam tulisan nanti Kristen berkat, itu kan sebuah kaidah baca. Itulah makanya aku bilang tadi kembali, kalau Bapak gereja sebagai gembala lalu Anda mengaku sebagai dombanya, ya berarti tidak ada yang salah ketika kalian wahai para domba sini kumpul. Kan gitu. Orang Yesus juga pernah bilang banyak domba-dombaku yang tidak di kandang ini, kan gitu. Berarti banyak domba kan? Iya. Ya itulah makanya. Cuman lucu aja sih ketika lagi di gereja masuk kandang, berarti dia domba-dombanya masukin kandang lalu dipanggil para domba. Gini loh, aduh. Ustadz Ali. Gimana? Dengan itu kita Harusnya kalau dipanggil Ustadz, ngomongnya kalau dipanggil domba-dombaku, ya si Kepas jawabnya tuh Mbe, iya kan? Jadi gininya, Bunda. Jadi gini loh. Ini terkait dengan yang disampaikan Ustadz Adib tadi, yang dimana Ustadz Adib mengatakan banyak domba-dombaku yang tidak di sini. Artinya gini, ada korelasinya, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Jadi Kristen itu juga nggak semua masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus, gitu loh. Jadi bukan berarti dia percaya Yesus, aku percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Nggak sederhana itu. Tapi kan memikul salib ini kan nggak mudah. Membuang hawa nafsu ini kan nggak gampang. Musuh terbesar kita kan hawa nafsu, bukan Bang Hendy musuh kita, gitu loh. Masih ada hawa nafsu. Ya, artinya gini loh. Katanya sudah ditaklukkan di atas kayu salib. Ya. Nah, di sini kita kan bicara tentang kita manusia, Ustaz tadi. Karena kita kan bicara tentang tadi yang kita bilang tadi itu, bicara hawa nafsu itu musuh terbesar kita itu kan nafsu kita, bukan agama lain gitu loh. Jadi kembali kepada diri kita. Kalau dibilang, kalau di tempat Bang Ustadz Alif,
Maripat, tarekat kan ada itu. Nah, artinya ilmu itu udah jauh apanya kajiannya gitu loh. Nah, sebenarnya konsep masuk dalam kerajaan Tuhan juga, konsep dalam masuk dalam kerajaan Tuhan melakukan firman. Makanya kata Yesus, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, melainkan orang yang melakukan firmanku. Gitu loh. Coba saya pengen tahu Kepas, firman yang diajarkan oleh Yesus, yang diamalkan oleh Kristen, terkhusus Kepas itu apa sih? Buah-buah roh lah di Galatia. Lah, buah-buah roh. Kok malah jadi ke Galatia? Iya, itu kan bagian dari firman. Lah, Galatia itu surat Paulus. Yang diajarkan oleh Yesus, firman. Kan tadi Anda mengutip perkataan firman. Firman yang diajarkan oleh Yesus, mana yang dilakukan oleh Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus. 10 perintah Tuhan, itu kan yang tertulis langsung. 10 perintah Tuhan. Ya. Orang kalau menjalankan 10 perintah Tuhan, kira-kira orang itu bakal selamat atau tidak? Selamat. Gimana? Selamat, bagian dari selamat ya. Banyak unsur-unsur mau masuk surga ini. Ya udah, berarti ajaran Yesus keselamatan menjalankan perintah Tuhan, bukan Yesus mati di kayu salib. Ya toh? Ya kan kita bilang kan banyak unsur-unsurnya, bukan hanya 10 perintah Tuhan, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, mana? Di mana ajarannya di situ? Kan tadi jelas melakukan firman yang diajarkan oleh Yesus. Anda kerucutkan ternyata di poin 10 perintah Tuhan. Orang melakukan 10 perintah Tuhan itu selamat, masuk surga. Ya udah, berarti Yesus tidak mengajarkan mati di atas kayu salib sebagai keselamatan. Penebusan dosa bukan berarti melakukan perintah Tuhan itulah yang akan selamat. Makanya kan dibilang dibilang Bapak, inilah anakku yang kukasihi. Iya. Ya kan. Nah, sekarang Kepas. Sekarang kalau orang itu tidak melakukan 10 perintah Tuhan, tapi percaya mengimani Yesus mati di atas kayu salib sebagai penebusan dosa, orang itu selamat nggak? Nggak selamat. Ya nggak selamat, nggak ada fungsi kan penyaliban tetap. Ada fungsinya, tunggu dulu. Tadi melakukan 10 perintah Tuhan tanpa ada penyaliban, orang itu selamat masuk surga. Sekarang percaya Yesus mati di atas kayu salib, tidak melakukan 10 perintah Tuhan, orang itu nggak selamat. Ya nggak ada fungsi, jadinya penyaliban. Iya, pemahaman Ustadz Alif ini jangan sederhana loh. Istilahnya mengkaji dalam ilmu kekristenan gitu loh. Kekristenan ini luas loh. Ketika gini loh Ustadz Alif, bicara dengan 10 perintah Tuhan dan korelasinya dengan penyaliban itu tidak terpisahkan. Jadi kalau kita kotak-kotakan dia terpisah dia, nah disinilah kita nanti nggak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Itu loh. Nah itu oke. Sekarang dalam mengamalkan 10 perintah Tuhan ada larangan membunuh manusia, betul nggak? Sangat benar. Benar. Jangan, berarti membunuh Yesus itu dilarang oleh Tuhan. Dilarang lah, dilarang Bapak. Tapi kan udah tendanya waktu di Gunung Getsemani. Mau kayak mana lagi? Kalau Anda percaya penyaliban, berarti Anda sedang melanggar 10 perintah Tuhan. Karena di dalam 10 perintah Tuhan dilarang membunuh manusia yang tidak bersalah. Iya, benar. Lah iya, berarti kalau Anda percaya Yesus mati di atas kayu salib sebagai penebusan dosa, itu Anda sedang melanggar 10 perintah Tuhan. Inilah Ustadz Alif nggak mengambil Yesus ketika Yesus berdoa di Gunung Getsemani. Sebenarnya Yesus juga mau menghindari penyaliban itu, gitu loh. Lah iya. Tapi kan sudah kehendak Bapa. Biarlah cawan ini berlalu. Tapi kan bukan kehendakku, tapi kehendak. Tadi kan 10 perintah Tuhan dilarang membunuh. Gimana sih?
Ini sekarang gini loh Ustadz Ali. Kok jadi kehendak Bapak? Justru Bapak tidak menghendaki karena itu melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan. Gini loh Ustadz Ali. Ustadz Ali menyamakan Yesus ini seperti nabi ataupun seperti manusia kita biasa ini. Nah di sini salahnya. Karena Yesus itu dua natur gitu loh. Dan dia diutus oleh Bapa. Jadi dua natur. Ini kan gini loh Ustadz Alif, ketika Yesus mati di kayu tiang salib, yang dimana untuk penyelamatan manusia. Nah, ketika Adam jatuh ke dalam berarti beda konsepnya dengan 10 perintah Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. 10 perintah Tuhan dilarang membunuh. Ajaran Kristen mengharuskan Yesus mati di atas kayu salib. Padahal Yesus tidak berdosa. Ini bertentangan. Sekarang orang itu menjalankan 10 perintah Tuhan bisa selamat masuk surga. Tapi orang percaya Yesus mati di atas kayu salib tidak melakukan 10 perintah Tuhan tidak selamat. Nggak ada guna jadinya penyaliban Kepas. Untuk teman-teman muslim, satu-satunya Oten yang naik Kepas, kita layani dia. Gini loh, Siap. Bapak itu Ustadz Ali terkadang gini loh, kadarnya kita kurangi. Jadi Ustadz Ali seolah-olah mengurangi kadar kekuasaan Tuhan gitu. Artinya gini. Kok jadi saya disalahin? Artinya gini loh, Ustadz Ali menggambarkan bahwa membunuh Yesus itu adalah kesalahan dari Bapa, kan gitu kan? Kesalahan manusia yang melanggar aturan Tuhan. Iya, itu kan tentara Romawi. Lah iya, itu kesalahan. Pelanggaran nggak hukum Tuhan itu? Pelanggaran? Ya berarti itu menuju kepada kecelakaan bukan keselamatan karena tindakan itu melanggar 10 perintah Tuhan. Bukan sebagai keselamatan. Paham nggak sih? Oke, pelan-pelan saya ulangi lagi. Ketika orang itu menjalankan perintah Tuhan, terutama yang 10 perintah Tuhan, itu kan bisa selamat. Oke? Tunggu dulu. Gini loh Ustadz Ali. Apa? Ketika tentara Romawi, mereka bukan agama Yudaisme loh. Bukan agama belum lahir Kristen. Artinya mereka agama pagan loh. Ya, iya tahu. Dewa-dewa loh. Ya terus. Jadi ketika mereka membunuh Yesus, mereka nggak paham dengan 10 perintah Tuhan gitu loh, tentara Romawi itu. Oke. Memang dia nggak paham, dia penganut pagan Yunani. Tapi mereka paham ada dewa yang lahir, mati, menderita dan hidup kembali. Mereka paham untuk konsep pagan Yunani. Karena sudah ada di dalam kisah mereka tentang dewa-dewa yang lahir, melakukan mukjizat, lalu dia mati dengan menderita dan bangkit kembali. Mereka paham konsep itu. Tapi kalau konsep hukum Torah Musa, terutama yang 10, mereka nggak paham. Karena mereka bukan Bani Israel. Oke? Nah, kembali ke poin yang tadi. Tindakan pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar dari 10 perintah Tuhan. Itu pelanggaran. Sementara yang selamat itu ketika melakukan kehendak Tuhan, diantaranya 10 perintah Tuhan. Jadi tidak ada kaitannya penyaliban dengan penebusan dosa. Kecuali kemasan itu dibuat tadi dari bangsa Yunani yang mereka menganut konsep dewa turun ke bumi, lahir, lalu tumbuh, dia mati dengan menderita dan bangkit kembali. Itu ada memang konsep seperti itu. Nah, Yesus ini juga menarik lagi nih. Nggak apa-apa lah, pokoknya Kepas jawab aja, terserah kau lah jawabanmu. Pokoknya yang penting kau oten aja. Saya enggak gini loh Ustadz Ali. Saya meminta kepada Bapak itu hikmah dan kejaksanaan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan Ustadz Ali. mantap. Jauh dari mic kayaknya. Dekat-dekat dikit, suaranya kecil. Gini loh Ustadz Ali, saya Iya, jadi kamu menjawab dengan penuh hikmat bimbingan roh ini ya, roh suci ya. Terus lah, iya. Artinya gini loh. Teman-teman, jadi yang Kristen yang mendengarkan jawaban Kepas jangan disalahkan karena dia sudah dibimbing oleh roh suci. Oke, saya punya pertanyaannya begini. Ketika Yesus di atas kayu salib, sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, dia berdoa kepada Sang Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kan gitu. Oke. Pertanyaan saya, doa Yesus dikabulkan gak ini? Tidak. Tidak dikabulkan. Iya kan, memang gak dikabulkan lah yang melakukan, yang membunuh Yesus itu. Bukan, ampuni. Minta diampuni dari perbuatan. Aduh, kacau. Ini nggak beres ini. Waduh, ini roh sucinya gimana membimbing kok bisa-bisa Yesus? Yesus berdoa tidak dikabulkan oleh Bapa. Aduh. Gini loh, kenapa Bapak Yesus itu kan bagian dari Bapa. Gini loh, ketika Yesus berdoa di tiang salib, ya, pakai hikmat lagi mereka. Iya, tunggu dulu. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya kan? Itu doa yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapa. Iya, betul. Nah, oke. Nah, tapi ada tertulis juga bahwa siapa yang menyalibkan Yesus akan dihukum, gitu loh. Loh, yang saya tanyakan ketika Yesus berdoa, di mana coba yang ada kalimat yang menyalibkan Yesus akan dihukum? Yang saya tanyakan itu, ya, ketika Yesus berdoa, karena dia disalib, di atas kayu salib, dia berdoa agar mereka itu diampuni kesalahannya. Berarti dosa-dosanya minta diampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Kenapa Anda berani katakan doa Yesus tidak dikabulkan, padahal dalam Ibrani 5 nomor 7 doanya selalu didengarkan oleh Tuhan? Iya, selalu nggak ditulis itu semua. Sekarang gini deh. Jadi intinya ada doa Yesus yang tidak dikabulkan oleh Tuhan gitu ya? Ada, Bapak. Jadi gini Ustaz, saya luruskan dulu gini loh. Ketika Yesus berdoa di Gunung Getsemani, dia meminta supaya nggak disalibkan. Tapi apa? Apakah Bapak mengkabulkan biarlah cawan ini berlalu? Apakah dikabulkan Bapak? Enggak. Tapi kan dibilang Yesus. Kasihan kali ternyata. Sekelas Yesus pun doanya tidak dikabulkan, apalagi sekelas Kepas. Nah, inilah kebesaran Bapak itu, anaknya yang tunggal dikorbankan untuk menyelamatkan manusia, gitu loh Ustaz. Kebesaran Bapak dengan tidak mengabulkan doa Yesus. Aduh, kacau. Itu kan ketika Yesus itu meminta itu kan, memohon itu kan kedagingannya, gitu loh. Kedagingannya lah. Ya Allah, Kepas. Enak kali jadi Kristen ngaku dibimbing Roh Kudus, jawab seenaknya. Berani mengatakan doa Yesus tidak dikabulkan. Aduh, kacau. Berarti intinya di situ doa Yesus tidak dikabulkan, ya kan? Karena di situ berkata, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus Yesus selama hidupnya ngapain nggak ngasih tahu kalau Yesus di kayu salib itu buat nebus dosa? Ayo. Ya. Jadi gini loh Ustaz Ali, harus dipahami dulu. Setiap jawaban menimbulkan masalah baru ini. Enggak gini loh. Mestinya Yesus ngasih tahu karena Yesus yang tahu kan. Nah, kasih tahu tentara Romawi, kasih tahu imam-imam kepala orang Yahudi, kasih tahu Yudas dan semua ke-12 murid itu bahwa Yesus itu harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa. Lah, masalahnya mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak tahu, mestinya jangan disalahkan. Enggak, sekarang saya tanya gini, Kepas. Seandainya mereka orang Yahudi tahu kalau Yesus disalib itu buat nembus dosa, kira-kira jadi nggak penyaliban? Jaringanku ini. Oh, Kepas jaringanku. Apa pertanyaan tadi? Menurut Kepas, Tad, kalau bisa dipersulit jangan dipermudah. Itu ya Pas ya. Nah itu. Bang Andi, kalau mau lanjut Bang Andi, poin-poinnya udah dapat. Makan. Oh, taruh lo. Ya. Ya itu Kepas. Kalau memang mereka tidak tahu dan doa Yesus tidak dikabulkan, ya mestinya mereka murid-muridnya itu dikasih tahu biar mereka paham.
Oh, ini rahasia Bapak ini nggak bisa. Loh, kok jadi rahasia Bapak lagi? Astagfirullahaladzim. Loh, kalau jadi rahasia. Apa yang keluar dari mulut Yesus itu dari Bapak. Firman itu kan disampaikan Bapak melalui Yesus gitu. Sebenarnya kocak, tapi ya gimana ya? Ya gimana? Sering juga. Memang saya kasihan sebenarnya orang-orang Kristen yang menyimak. Enggak, Yesus kan mengajar. Nah, selama 3,5 tahun Yesus mengajar, dia gak ngasih tahu bahwa memang dia itu di atas kayu salib itu buat nebus dosa manusia. Itu rahasia kan dibilang belum saatnya, belum waktunya. Jadi rahasia. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pengen bicara sama Bang Suma sebentar aja. Halo Bang Suma. Dari Bang tadi Suma. beliau tidak open mic sih kayaknya ya. Coba mungkin masih monitor nggak? Bang Suma. Nah, kalau nggak gini aja. Yang jadi ininya siapa sekarang ini? Apa namanya, moderatornya siapa? Di sini ada ketua umum, ada dewan pengawas, ada humas. Ada perlunya apa? Yang menghujat di bawah udah saya blokir, udah saya bisukan, Bang. Nah, gini ya. Barusan kira-kira 10 menit yang lewat, saya kan ada di koma orangnya Kristen tapi di bawah kan. Nah, saya kan posisi saya di bawah, saya dengerin aja kan. Terus ada yang namanya Salon, dia katanya sering masuk koma Bang Suma kan. Terus dia ngomong waktu itu posisi saya masih di bawah. Dia ngomong bahwa Nabi Muhammad itu tidak disunat. Yang ngomong Bang Suma katanya kan, seperti itu kan. Terus saya minta naik. Lama saya minta naik kan. Akhirnya saya dinaikin sama hostnya. Saya bilang sama yang namanya akun Salon itu, kamu Salon tolong kamu cabut pembicaraan kamu tentang Nabi Muhammad tidak disunat yang kamu ketahui dari Bang Suma. Banyak tadi orang komen-komen di bawah mau dipenjarain segala macam si Salon ini. Nah, itu yang mau pengen saya sampaikan sama Bang Suma. Katanya dia ngomong kayak gitu, bahwa Nabi Muhammad itu tidak sunat. Dia tahu dari Bang Suma yang ngomong, soalnya dia sering masuk ke komannya Bang Suma. Nah, itu yang... Udah Bang, udah ya Bang. Gini Bang, gini sama Abang pertimbangkan aja. Abang percaya sama kafir atau percaya sama Islam? Iya, maksud saya itu kan dia kan menjelekkan Bang Suma namanya itu. Kristen, semua Kristen menjelekkan Bang Juma Bang. Semua Kristen menjelekkan Islam. Semua Kristen. Nah, dia kan difitnahnya kan Bang Suma itu kan. Kalau dia seperti itu kan. Jadi kita di bawah karena mendengarin kayak gitu tadi minta naik ke atas. Ya, mungkin dinaikin kan sama ini. Mungkin gini Kang. Jadi mungkin sebagai bentuk sebuah perhatian dan kepedulian itu kita terima informasinya kan gitu. Memang sering terjadi fitnahan terhadap Bang Zuma. Jangankan personal Bang Zuma, ajaran Islam sendiri pun selalu difitnah oleh mereka kan gitu ya. Bang Zuma dari tadi kayaknya sudah tidak monitor. Nanti insya Allah kami juga sampaikan kepada beliau gitu. Ya tadi banyak di bawah itu yang taping di bawah itu salon ditangkap banyak sekali tadi. Waktu posisi saya lagi di atas banyak sekali yang ngomong di bawah, taping di bawah. Siap. Ya udah. Itu si Salon itu si Margareta itu cewek kan? Si Margareta cuma itu. Nah, cuma itu aja yang saya sampaikan. Baru 10 menit, 15 menit yang lewat lah. Habis itu memang hostnya udah minta maaf kan. Dia mengaku itu adiknya, katanya kan dia minta maaf. Tapi yang nama si Salon ini dia langsung turun. Langsung turun dia tadi itu. Ya udah Bang, cuma itu aja yang saya sampaikan. Silakan lanjut diskusinya lagi. Maaf kalau udah mengganggu. Cuma saya nggak tenang tadi itu. Pengen saya sampaikan Bang Suma itu tadi itu.
Siap, terima kasih. Bang apa nih? Tadi saya buka itu ada yang komen itu di bawah ngapain tuh di komen di Komal Onten gitu. Saya bukan di Komal Onten, saya melihat di bawah, saya dengarin orang berdebat kan. Kebetulan ada muslim di atasnya. Saya cuma di bawah. Nah, setelah dia ngomong bahwa Nabi Muhammad itu tidak disunat, katanya Bang Suma yang ngomong, di sana saya baru naik ke atas. Saya suruh dia mencabut kata-katanya itu. Tapi dia nggak mau. Nah itu tadi itu saya ke atas itu. Ada muslim 2 on tadi itu di atas itu. Nah, dia ngomong kayak gitu, saya minta naik. Dinaikin kan, lama juga saya dinaikinnya. Saya langsung ngomong sama yang namanya akun si salon itu. Tolong cabut kata-kata kamu bahwa Bang Suma yang ngomong Nabi Muhammad itu tidak disunat. Nah, tapi dia nggak mau. Nah cuma akhirnya hostnya yang minta maaf tadi itu. Kalau yang si salon ini dia langsung turun. Ya kita namanya kan orang seiman kan, apalagi kita tahu kan mas di omongan kayak gitu ya kan nggak bisa terima kan, makanya saya cari-cari akun Bang Suma tadi itu ada nggak lagi live, nggak, kebetulan pas saya cari dapat kan, langsung saya itu tapping di bawah barusan. Dengan ketika Gurunda tahu yang diharapkan apa? Ketika Gurunda tahu. Kenapa? Ketika Gurunda tahu yang diharapkan apa? Iya maksudnya jangan sampai menfitnah kayak gitu. Itu kan tujuan kita kan. Kalau memang berdiskusi, memang berdebat silakan misalnya kan. Tapi jangan memfitnah, apalagi orang itu nggak ada di Komal itu. Bang Suma kan nggak ada di Komal itu. Ngapain dia masukin nama Bang Suma di sana kan gitu. Intinya bro, sebagian oten itu jualannya fitnah, bohong, dan sebagainya. Apa yang mau dijual kalau nggak kayak gitu? Supaya kalian ini tertarik naik, ramelah Komalnya. Diulang ya, jadi kalau buka Komal itu ya isinya itu framing, bohong, fitnah. Nggak mungkin dia mau pergi fitness nggak kena bayar kalau fitness, gitu ya. Terpancinglah teman-teman muslim yang lewat di berandanya, naik kan, ramelah Komalnya. Kira-kira begitu tujuannya bang. Jadi nggak ada edukasi. Itu sih pendapat saya bang. Iya sih. Ya udah, cuma saya itu aja yang pengen saya sampaikan ya. Maaf kalau Oke bang, makasih. Ya maaf kalau udah terganggu diskusinya lah sama yang lain. Yang selamat malam ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masya Allah. Ya, cuman kan hal yang membedakannya itu adalah kalau Bapak ini mungkin baru gitu mengetahui hal seperti ini. Itu aja sih. Jadi Kepas kesimpulannya gimana? Kesimpulannya Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Hah? Ada berapa Tuhan? 1. Siapa? Elohim Yahweh. Lah, yang tadi disebutin gak jadi Tuhan. Yang disebutin bukan Tuhan. Itu 4 semua jumlahnya. Ya Allah. Gak ada 2 Tuhan, gak ada 3 Tuhan, satunya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Coba hitung. Bapak Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Ada berapa itu? 1. Nah itu pintar. Pintar pakai kacamata las. Kami bodoh karena Kristus. Diakui dia. Berkorintus dia.
Iya Lucu dong, juga kau. kan ada tertulis. Iya, 1 Korintus 4 nomor 10. Iya, kami kan bodoh kan Kristus. Kenapa Kepas nggak jawab aja? Roh Kudus bukan Tuhan, Bapa bukan Tuhan, Tuhan itu cuma Yesus. Kenapa nggak jawab gitu aja sih? Wah, nanti nggak masuk dong Yohanes 1 ayat 1. Firman menjadi daging. Apa hubungannya firman menjadi Tuhan baru masuk? Firman menjadi daging ya beda cerita itu mah. Tapi kan Bapak kan ilahi kan, makanya Yesus kan buat natur. Naturnya apa aja? Kita bilang Pak, nanti kalau kita bilang nanti Bapak nggak Tuhan, Roh Kudus nggak Tuhan, hanya Yesus, makin berabe lah. Tiba-tiba datang ke bumi langsung sendiri dia Tuhan tanpa diutus. Makanya emang harus bertiga Tuhannya ya? Enggak. Emang harus bertiga ya? Satu Tuhan. Lah itu Roh Kudus Tuhan juga, Bapak Tuhan juga. Kenapa nggak bisa 3? Kayak pas kalau makan pesen 3 porsi bayar 1 emang? Enggak gini loh, nggak terpisahkan loh itu. Nggak terpisahkan. Ya 1 ikat. Iya 1 ikat. Nah gitu kan baru enak. Lu pikir sayuran? Gini loh, Bapak bukan tuh. Gini loh, tunggu dulu. Bapak bukan Roh Kudus bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapak. Ini yang harus dipahami. Ya kalau semua bukan artinya satu sama yang lain beda, ada 3. Nah, ini kan main logika jadinya kita sama Tuhan. Kayak gini. Ya Tuhannya aja nggak pernah ngomong dia punya pribadi 3 ya dipaksain. Tuhannya aja nggak ngomong punya pribadi 3. Pas, kan gue pernah ngajarin lu dalam hal ini. Pas lu jawab dong, dalam hal ini nggak boleh pakai akal. Jawab dong kayak gitu. Iya, dalam hal ini nggak boleh pakai akal karena. Nah itu. Iya. Lalu kalau nggak pakai akal, lu dapat dari mana? Ini kan akal-akalan ini sebenarnya. Ada 3 tapi 1 itu kan. Gini, bentar dulu Bang Kores. Ini Bang Kores rupanya nggak tahu perjalanan Bani Israel ketika mana manku, what is that? Apakah itu? Makanlah. Kan kata Tuhan. Artinya gandum jatuh langsung dari langit, nggak ditanam. Terus gandum Tuhan, gandum Tuhan. Bukan, gini. Terus apa hubungannya diceritain? Ini bicara tadi jangan main akal-akalan sama Tuhan. Makanan aja bisa turun langsung dari langit. Gitu loh. Nah kalau kita main akal-akalan sama Tuhan tentang tadi Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, berapa Tuhan? 1. Tadi kau bilang 3, kau jadi 1. Nah ini kan jadi main logika kita, main akal-akalan sama Tuhan. Ya emang kenapa? Ya sebenarnya nggak salah bagi orang yang nggak memahami kekristenan. Kan saya bilang nggak salah. Kalian pemahamannya dari Tuhan atau dari siapa? Salah gini ke Pas. Jawabannya gini Pas. Salah bagi orang yang berakal. Benar bagi orang yang tidak berakal. Coba ulang. Benar. Itu bisa juga kata Bang Hendy itu. Itu bisa. Bisa juga. Karena kalau secara hitung-hitungan matematika 1 tambah 1 kok tetap 1. Harusnya kan 2 gitu loh. Itu bicara akal, logika gitu loh. Makanya kan orang Bang Hendy kan sampai sekarang kan nggak mengakui Yesus Tuhan karena udah main akal-akalan. Ya karena masuk lu yang akal-akalan. Akal itu kan masuk di akal gitu. Kenapa masuk di akal? Ada penjelasannya. Penjelasannya dari siapa? Dari Tuhan. Gini masuk loh, di akal. Gini loh, makanya lu dari siapa ini penjelasan kayak begitu? Ini gini loh, kami Tritunggal gitu loh, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Yang ngajarin Tritunggal ini siapa? Siapa yang ngajarin? Yesus yang ngajarin. Kapan ngomongnya? Bapak gereja lah. Bapak gereja ini dapat ajaran dari siapa? Dari murid-murid dari Rasul Paulus. Di mana Paulus ngomong Tritunggal di mana? Nggak ada kalau itu di ngomong. Nah, kan kalau nggak ada artinya apa? Artinya apa kalau nggak ada? Akal-akalan. Kebijaksanaan aja. Lu akal-akalan aja. Ya akal-akalan lah, nggak ada yang ngejelasin dari yang otoritas tertingginya aja nggak ngejelasin gitu. Dipaksain. Nggak ada yang ngejelasin, dipaksain. Apalah. Kembali kepada tadi, kami bodoh karena Kristus. Lo jangan nyalahin Kristus nggak ngajarin, nyalahin Kristus. Jangan nyalahin. Kristusnya nggak ngajarin begitu loh.
Kristus nggak pernah ngajarin Tuhan punya 3 pribadi dalam keberadaannya, nggak ada sampai ke sana ya. Kasihilah musuhmu, kasihilah alamu, gitu-gitu pengajarannya. Nggak nyeleneh macam Tritunggal. Pas lu jawab yang pernah gua ajarin, tanya Kores, yang begitu nggak bisa masuk akal, itu hanya imani saja, gitu Kak. Jawab Kak, pas. Ya, masih gua kejar itu. Imani saja. Imani saja. Iman lu datang dari siapa? Masih kena Kepas, masih kena. Lu imani saja, imannya datang dari siapa? Gini. Oke. Kita ambil benang merahnya dulu. Gini. Coba. Tuhan, kitab suci kita beda, Tuhan kita beda. Artinya udah selesai kan? Karena Tuhan kita. Ya, itu bagian itu ya selesai. Beda ya, beda. Sekarang gua nanya nih, iman lu datang dari mana? Dari Alkitab lah. Nah, di mana Bible ngomong Tuhan ada 3 pribadi? Kita baca dulu Alkitab keseluruhan, baru kita paham. Baru kita simpulkan atau baru kita paham? Jawab, pas 1 Yohanes. Pas. Kan gue pernah ngajarin lu 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang memberi kesaksian. Jawab, pas. Enggak. Kayaknya nggak ketemu ke situ Bang Endi. Kalau sama Bang Kores ini. Nggak apa-apa, bawa aja. Pasti gue paksa dari siapa. Dari siapa? Gue gitu-gitu terus saya pas gue. Supaya lu nyadar, oh iya ya, gue udah dibilang di Roma 3 nomor 4 sama Paulus, semua manusia pembohong, Allah adalah benar. Jadi ketika lu bilang bapak-bapak gereja, ya jangan dipercaya, karena kata Paulus cuma Allah yang benar. Carilah yang Allah bilang, kan gitu. Allah bilang apa Allah? Biarkanlah mereka pergi supaya mereka menyembahku. Di dalam rumah doaku mereka akan menyembahku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada patung dan kepada yang lainnya. Aku menciptakan dan membentangkan langit dan bumi. Hanya seorang saja. Siapakah yang mendampingi aku? Bilang gitu dia. Aku. Dipaksain. Artinya 3. Artinya lagi. Gegabah dia ngomong gini artinya. Nggak bisa kita ketemu gini loh Bang Kores. Artinya gini loh, kita harus memahami sudut pandang kita udah berbeda tentang Ya tinggal di Yesus ini. sudut pandang berbeda, tapi bahasa kan sama. Kalau gua tanya dari mana, lu bisa jawab dong, kan bahasa Indonesia. Karena di Al-Quran Yesus itu Isa, kami nggak kenal Isa gitu loh. Nah iya nggak apa-apa. Sekarang Kepas. Sekarang banget nih ya. Apanya? Sekarang banget. Udah kayak mau nembak gua. Sekarang itu lu dapet iman Tritunggal dari siapa? Dari bapak-bapak gereja lah. Nah, Tuhan lu ada ngomong nggak Tritunggal? Bapak-bapak nggak ada. Nggak ada. Yesus ada ngomong Tritunggal? Nggak ada. Roh Kudus ada ngomong Tritunggal? Nggak ada. Ngapain diimani? Bapak-bapak gereja kan lebih paham. Aku nggak Lebih paham dari Yesus. Bapak-bapak gereja lebih paham dari Yesus. Itu maksud lu? Gereja itu gini loh. Ketika pertama kali di Antioquia gereja ya orang Kristen, artinya gini loh. Gimana mereka loh? lebih paham ketika Yesus sudah naik ke sorga gitu loh. Ketika Yesus belum naik ke sorga, pemahaman ini belum ada gitu loh. Pemahaman ini belum ada, kenapa dia ada-ada? Kan belum ada. Bukan masalah tidak ada tuh ada gitu loh. Gimana mas? Coba Kepas, coba lu pakai akal lu gitu. Ngapain Tuhan lu pergi kalau pengajarannya belum beres? Ngapain? Kalau Tuhan lu pergi artinya udah beres gitu, udah ada titipan yang bisa jadi pegangan untuk umatnya. Kan gitu. Ngapain ada manusia nambah-nambahin konsep terbaru gitu ketika Tuhan yang nggak ada? Ngapain? Macam Islam lihat, Nabi kami meninggal, rukun Islam 5 itu dipakai terus. Keiri kali.
Apa ya Sepertinya kalian muslim itu iri kali. Aduh, belok topiknya ini. Udah susah ya, ngejawabnya udah susah ya. Gue sambil main game malah ini. Jadi gitu kayak pas. Dari mana itu penting tuh? Dari mana gitu? Kalau bukan dari Tuhan, Islam ya, contoh Islam. Kalau bukan dari Tuhan, bukan dari Nabi gitu kan, bukan dari ijma ulama, bukan dari kias, tinggalkan gitu loh. Ulama menjelaskan rukun Islam ada 7 misalnya, tinggalkan. Karena yang diperkenalkan oleh Nabi kita itu 5 aja udah kelar. Gak usah lu lebih-lebih. Gitu cara beriman kayak pas. Ada tamu. Silakan ada tamu, disapa dulu, Pak. Oh iya, mana tamunya mana. Jack, selamat malam. Jack. Oh, HP-nya ditinggal. Jack. Waduh, selamat kayak pas. Mantap betul. Tapi begini-gini, kayak pas besok mau ke ini loh DPR RI besok. Jam berapa kita ketemu, Pak? Jam berapa kita ketemu? Jam 1 di Komisi 11 DPR. Oh, itu kan. Komisi 11 apa ngurusin apa ya? Keuangan negara. Oh, mantap keuangan doi. Keren. Aku duluan nyampe kali Kak. Pas ya. Jam berapa Bang sana? Bang Hendi? Ya sebelum jamnya itulah. Palingan jam 12 aku di situ ngopi dulu, nanti aku di kantin. Temu di kantin dulu kita. Bisa Bang Hendi. Tapi kalau sampai di sana lu, kalau saya tanya, Bapak Tuhan Yesus, jangan ngomong kayak gitu. Jangan ditanya Bang Hendi, nanti ketawa nanti orang itu. Nanti ketawa orang di kantin. Enggak, bayangkan Bang Hendi aja. 3 dibilang Tuhan, tapi kok jadi 1. Benaran loh. Nanti ketemu di kantin, pas. Bapak Tuhan. Tuhan, pasti jawab Tuhan, iya. Berapa Tuhan? 1. Tapi tadi kata orang kantin nyebut 3. Nah, jadi panjang urusannya nanti. Janganlah ya. Jangan ngomong gitu besok. Jangan. Kalau di sana Bang Hendi jangan berdebat agama. Aku sosmed aja berdebat agama. Kalau di dunia nyata nggak mau aku Bang Hendi. Ya ngopi aja kita. Yang santai gitu ya. Kadang kan kalau di dunia nyata kan jadi terpojok kita kalau mengenai agama ini. Janganlah dunia nyata. Dunia nyata itu ngobrol santai aja. Tunjukkan kepada mereka. Tunjukkan kepada nggak ngomong-ngomong. Iya, tunjukkan kepada bebas, tunjukkan kepada Kristen lain bahwa kita boleh panas-panasan di media sosial, tapi di dunia nyata kita ngopi bareng gitu loh, kayak pas maksudnya. Ya, jadi aku sebenarnya Bang Hendi mau ke LI aku sebenarnya. Nanti ada waktuku ke LI aku. Dalam rangka apa ke LI? Aku mau menanyakan Yohanes 13 ayat 13 itu. Kamu mau protes dalam hal yang mana nih? Tuhan dan Tuhan gitu? Ya, yang itu. Kok di Alkitab Tuhan, tapi kok Muslim bilang kok Tuhan-Tuhan mulu. Original text. Tolong lu jelaskan dulu. Oh ini supaya bisa nanti saya sampaikan kepada debater atau apologet kalau Muslim saya. Original text-nya itu kan jelas Phoneteho Kurios. Kalau nggak salah ya, maaf nggak lancar nih saya Yunaninya nih. Di situ Phoneteho Kurios kalau nggak salah. Itu artinya kamu mau manggil aku Kurios, Tuhan. Betul ya Res, itu original text-nya gitu ya Res? Res lebih paham lah ya. Sebenarnya nggak perlu ke LAI, tanya gue aja. Ya bukan. Itulah tadi. Ya artinya gini Bang Hendi, artinya gini loh. Ketika LAI mengeluarkan Alkitab ini dan di situ Yohanes 13 ayat 13, kau menyebutkan aku guru dan Tuhan. Nah,
kita di Komal-Komal ini selalu itu bukan itu udah dirubah original teksnya bukan begitu. Nah ini lagi gitu loh. Ya memang di original teks itu nggak ada kata theos, Kepas. Semua kurios. Dulu sebelum modern itu terjemahan masih waktu di zaman Belanda itu, kamu memanggil aku guru dan rabi, kamu memanggil aku Oke guru lah. dan junjungan. Sekarang gini, ku ikuti dulu pola pikir Muslim ini sekarang. Sekarang kenapa sih LAI merubah itu? Ya untuk supaya imanmu benar-benar kuat bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, ya kalau kan? kamu sudah beriman Yesus itu Tuhan, berarti kamu beriman di atas terjemahan yang salah. Kalau udah beriman di atas terjemahan yang salah, artinya imanmu juga salah. Kan begitu? Gimana? Masuk akal apa masuk angin? Iya, gini loh Bang Hendy, bukan masalah masuk akal masuk angin ini. Jadi gini, terkait dengan itu sebenarnya Bang Hendy nggak ada ruginya loh, Muslim nggak ada ruginya loh. Kalau itu dibuat mau masalah Tuhan atau Tuhan, sebenarnya nggak ada ruginya, benar nggak? Kami nggak ada urusan. Iya. Tapi karena ini area diskusi dan kita sebagai teman, ya apa salahnya kan memberitahukan Anda bahwa ini loh yang sebenarnya. Sebenarnya lo mau menuhankan siapapun nggak ada masalah. Kami nggak protes kok. Mau menuhankan Yesus silakan saja gitu. Tapi ini area diskusi, ya apa salahnya toh kita Ini ngasih hari tahu. gini loh Bang Hendy, hari kelahiran Yesus ini aman nggak ini Natalan ini? Gereja. Tidak ada. Sudah hampir 90% scholar ya akademik untuk open biblika itu gitu ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri itu sudah sepakat bahwa tanggal 25 Desember itu adalah bukan hari lahirnya Yesus, tapi hari lahirnya Dewa Matahari. Supaya sekaligus ini dimeriahkan, supaya tradisi lahirnya Dewa Matahari ini nggak hilang ini budaya, gitu ya, oleh Romawi begitu, dimasukkanlah di situ Natal hari lahir Yesus, diganti lagi menjadi hari Natal. Natal itu kan lahir ya. Nah, siapa yang lahir diganti Yesus, dari tadinya matahari diganti menjadi Yesus, supaya langgeng ke seluruh dunia. Sampai ke Indonesia. Bang Andi, pertanyaan si Kepas itu kira-kira nanti pas Kristen merayakan perayaan Natal aman nggak, bakal ada kerusuhan nggak, itu maksud si Kepas. Itu yang kutanya Bang Hendy. Kang Sangtang paham dia, tahu dia tujuan gua apa, tahu Kang Sangtang. Ya kalau aman dan tidak aman ya harus aman lah. Nggak boleh dong diganggu orang beribadah. Tidak ada dalam ajaran Islam itu mengganggu orang beribadah. Aman itu. Kalaupun ada segelintir umat Islam itu pasti di luar daripada ajaran Islam. Ya kami himbau kepada seluruh umat Islam, seluruh Indonesia ya. Ya jangan ganggu umat lain beribadah. Kita harus toleran. Itu. Nggak ada ajaran Islam itu. Ganggu orang ibadah nggak ada. Kecuali kalau ada muncul si Kepas di gereja itu, jitak aja palanya biar peang palanya. Gini Bang Hendy, bukan Edis TV mau ditangkap Kang Santang, mau ditangkap dia. Aku kok datang Edis TV, ku tabokin tuh Edis TV katanya. Geram kali gua Edis TV kata Kang Santang. Coba, segitu bencinya Kang Santang sama Edis TV coba. Sekali lagi lu fitnah ya, gua tabok lu beneran ya. Gua datangin, gua tabok lu. Asli, cobalah. Padahal dia mau kayaknya dia ini Desember pulang nih di Steve ini. Mau gereja dia apa? Di Toba. Ya kalau pulang ya kita jemputlah di bandara. Udah kami aja ngapain capek-capek Bang Hendy. Ngapain? Ya Bunda. Bahagia kali kau menuhankan manusia. Yang mana? Iya, siapa Tuhanmu? Yesus.
Yesus tuh anak manusia apa anak tuyul? Mesias dia kan anak Allah. Mesias. Maksudmu anak Allah itu maksudnya apa? Anak Bapa. Dari Coba baca itu Roma 8:14. Orang apa ya? Banyak yang disebut anak Allah gitu loh. Jadi banyak Tuhanmu. Jangan dipaksa, Siapa Bunda. anak Allah itu? Jangan dipaksa, nggak bisa, karena sudah dimatrai kami Bunda. Darah Yesus. Di matre Darah masuk neraka kan? Masuk surga lah, kan ada kerajaan Tuhan. Makanya ada doa Bapa kami yang ada di dalam surga. Nggak ada dibilang di luar surga, di dalam surga. Bapa kami yang ada di dalam surga. Itu doa Bapak kami yang doa Bapak kami yang berdoa Bapak atau kamu? Saya lah Bapa kami. Loh, coba bahasa Indonesianya. Kalau yang Dengerin dulu bahasa Indonesianya. Doa Bapak kami. Yang berdoa siapa? Kami, saya. Bapak kami yang berdoa. Doa Bapak kami. Di balik Bapak kami berdoa. Ya, saya pun jadi bingung lihat Bang Hendy cara pikirannya kayak gitu. Bahasa Indonesia loh itu. Enggak, iya gini loh. Itu dibolak-balik itu, gitu loh. Coba ulang ya, Doa Bapak kami. Ya, Bapak lagi berdoa. Iya. Mestinya dirubah. Mestinya berdoa kepada Bapak. Baru benar tuh. Iya kan, ini ya nggak apa-apa Bang Hendy. Mestinya gini loh, mesti dirubah. Kami berdoa kepada Bapak. Bukan Bapak yang berdoa. Ya itu. Coba dirubah pas coba. Berdoa kepada Bapak. Nah, itu baru benar. Atau kami berdoa kepada Bapak. Bukan doa Bapak kami. Kalau si Kepas yang berdoanya Bang Andi, berarti ini bunyinya doa Bapak Sia. Nah, si Kepas tuh yang berdoanya tuh. Ya itu benar tuh, dibawa tuh doa ke Bapak gitu. Tapi nggak apa-apa lah Pas. Memang lu kalau salah aja lah. Aku kalau berdoa, ku panggil kok Bapa, Roh Kudus, Yesus, Elohim Yahweh. Aku kulibatkan kok yang 5 nama itu ketika aku berdoa. Yang mengabulkan doa siapa? Bapa. Bukan Yesus. Yesus sebagai mendengar aku berdoa dan dia menyetujui doaku itu perantara. Oh jadi yang mengabulkan doa bukan Yesus? Bukan, Bapa lah, kan Bapa sang pencipta. Terus fungsinya Yesus apa? Fungsinya Yesus bahwa si Kepas ini mengakui aku Tuhan. Jadi langsung sampai doa itu dikabulkan, didengar. Jadi Yesus ini pengantar doa. Sebagai dibilang, kalau dibilang sebagai saksi lah ketika kita berdoa. Bukan pengantar doa ke Bapak. Bukan sebagai saksi, kan ketika kita berdoa kan misalnya gini, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya kan? Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, artinya dilibatkan nama itu yang 3. Terus yang mengabulkan 1. Ya, 1 kan sang pencipta kan, itu kan Yesus sama Roh Kudus kan bagian dari Bapa. Jadi Yesus hanya menyaksikan kamu berdoa. Iya. Terus Bapak yang mengabulkan. Iya, tapi nggak bisa juga doa kita dikabulkan kalau nggak ada Yesus. Oh jadi Yesus dimintai dulu pendapat. Misalnya kamu berdoa nih, Kepas berdoa. Bapak berkata, Yesus ini Kepas berdoa. Kita setuju nggak nih? Kira-kira gitu? Kira-kira begitulah pemikiran kita ya. Atau salah satunya nggak mau gimana?
Ya nggak bisa lah, harus tiga-tiganya itu kan. Makanya saya bilang, Roh Kudus hadirlah kau di sini, bimbinglah hati dan pikiranku. Berikan aku hikmat dan kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan ini. Kan gini nih contoh nih, lu berdoa nih menyebut tiga-tiga nama itu. Nah, kan semuanya kan mau menentukan nih. Misalnya Bapak setuju, Roh Kudus setuju, Yesus nggak setuju. Nah, kalau voting dong, berarti itu diterima. Main voting aja. Lah, kan tiga. Kan tiga urusannya. Tapi gini loh, Bang Hendy, itu kan pemikiran kita, aja itu, loh. Tapi apa yang kita pikirkan, ya kan, belum tentu apa yang dipikirkan oleh Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus itu. Jadi di surga itu Yesus itu masih berbentuk manusia ya Kak Pas ya? Bisa aja dia berbentuk manusia, bisa aja dia menyatu dengan Bapa. Ya nggak bisa menyatu dong, dia kan manusia, Bapak kan roh, Roh Kudus roh, Bapak roh, Yesus Roh manusia. Kudus, gini loh, Roh Kudus itu kan roh Allah, Bang Hendy, roh Allah. Jadi ada berapa Allah roh kan itu? punya roh. Jangan bilang Allah, Elohim lah, atau Bapak lah. Bapak, iya. Roh Bapak itu, Roh Kudus itu kan roh Bapak. Jadi di surga itu ada berapa roh? Ada berapa roh? Satu. Roh Kudus. Rohnya siapa? Roh Kudus lah. Kan Roh Kudus kan satu itu semua. Roh Bapak? Mana ada lagi? Karena kan Bapak kan nggak berwujud. Yesus berwujud. Ada juga rohnya. Iya, ketika Yesus sudah naik di sana kan dia kan nggak manusia, belum ada manusia. Coba satu pertanyaan, Bang Andi, saya penasaran. Iya. Yesus ikut ngebantu Indonesia nggak untuk mengusir penjajah? Udah lari. Nggak ikut ngebantu nggak? Ikut ngebantu nggak Yesus? Inilah Bang Hendy kalau nggak baca sejarah. Kok nggak mau ikut ngebantu nggak? Yesus ikut ngebantu Indonesia musir penjajah nggak? Ya janganlah, nanti dibalik ajarannya Yesus gitu loh. Nggak boleh. Gini loh, jangan lari dulu. Berarti kalau dia bilang nggak terlalu ikut jauh membantu, oh berarti Yesus ngusir orang Kristen di Indonesia. Maksudnya gini loh, jangan kita mixer semua, kita campur apokat, kita campur pisang, jadi apa semua, jadi gimana ya, kurang ketemu gitu loh Kang Santang tentang negara. Pas statusnya Yesus sama Bunda Maria di surga itu, Bunda Maria memanggil anakku, atau dia bilang Bunda Maria Tuhanku, gimana itu kira-kira? Jadi Bunda Maria itu hanya perantara. Ketika Yesus sudah naik ke sorga, Bunda Maria itu jangan berharap lagi kau anakku. Apaan? Kau hanya perantara. Sampai di bumi aja kau mengaku bisa anakmu itu. Ketika sudah di sorga, nggak bisa lagi kau anakku, seolah-olah kau anggap itu anakmu. Kau hanya perantara. Bunda Maria itu jangan merasa. Kadang gini loh. Mohon maaf ya, Katolik ini juga berpikirnya loh krusial juga loh, krusial, ngerti kan Bang Hendy, krusial kan parah loh. Jadi Yesus ini di surga tidak mengakui lagi ibunya ya? Yesus nggak mengakui lagi ibunya itu kan hanya perantara. Kalau dibilang Yesus, kesanalah kau, dibilang kau mengaku-ngaku pula kau aku anakmu di sini, dibilang ke api neraka bisa juga. Yesus kan kata nanti Bunda kan ada. Pas nanti kata Bunda Maria begini, kau benar-benar anak durhaka ya. Saya mengandung kau 9 bulan. Saya merawat kau dari kecil. Di surga kau nggak akui aku sebagai ibumu. Gimana itu? Durhaka itu. Pas durhaka itu. Lah itu kan di surga ada beda lah. Tatanan di bumi duniawi kan ada beda dengan surgawi. Beda lah.
Nggak boleh lah memisahkan gitulah. Gini loh Bang Endi, kita tidak menyalahkan. Gini loh, ketika Yesus di bumi, makanya apa kata Yesus ketika Yesus memikul kayu salib, apa katanya? Kata Bunda Maria begini, nangis, anakku, anakku, apa kata Yesus? Jangan kau tangisi aku. Ini udah 3:30 di Makassar. Banyumas mau istirahat. Udah dulu ya. Ya udah, kalau mau dirungkakkan aja. Ya Iya, udah. Kita tutup aja dulu. Ustaz Alif kita tutup ya. Banyumas udah kasihan tuh nungguin. Iya, terima kasih buat semuanya ya, teman-teman yang telah menonton. Waktunya untuk istirahat. Ya, antum-antum semua luar biasa. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Maaf atas segala hilap ya. Tidak ada orang yang sempurna. Ya, kata-kata hilap, kesilau lidah, apapun itu kami mohon maaf. Semoga kita lebih baik ke depannya. Mari menjalin toleransi antar umat beragama. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam.